Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Disinilah kami mengungkap sejarah yang selama ini disembunyikan. Sebuah kisah yang tidak pernah Anda temukan di bangku sekolah. Sebuah nama yang dihapus dari kitab sejarah. Dan sebuah kebenaran yang berusaha dikubur oleh gereja dan kekuasaan dunia. Kaum Ebyon dan Nazarin, pengikut asli Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan penganut Trinitas. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka menjaga Taurat. Mereka menolak Paulus. Dan karena itu, mereka diburu, dimusnahkan, dan dilenyapkan dari peradaban. Tapi hari ini, kita akan membuka kembali lembaran yang telah dikunci selama ribuan tahun. Apa hubungan kaum ini dengan Islam? Mengapa Paulus menjadikan mereka musuh utama? Dan bagaimana doktrin Trinitas tumbuh dari reruntuhan kebenaran mereka? Siapkan dirimu, karena yang akan Anda dengar bukan teori, bukan opini, dan bukan dongeng. Ini adalah fakta sejarah yang selama ini disembunyikan di bawah tumpukan dokumen, konsili, dan darah. Inilah dokumenter Islami, fakta mengejutkan tentang kaum Ebyon dan Nazarin, musuh utama Paulus. Bayangkan, sebuah lemari tua yang selama ribuan tahun tertutup rapat. Di dalamnya tersimpan lembar demi lembar sejarah yang sengaja dikunci oleh tangan-tangan kuat yang mengendalikan narasi agama. Kini, kita membuka lemari itu. Kita mulai menyingkap satu demi satu dokumen yang terkubur. Kita tidak sedang membaca dongeng. Ini adalah bagian dari sejarah umat manusia, terutama umat Islam, yang telah lama disembunyikan dari permukaan. Kita mulai dengan dua nama yang asing bagi banyak orang, namun sangat menggetarkan bagi mereka yang memahami peta awal perkembangan agama Samawi. Kaum Ebyon dan Nazarin. Dua kelompok ini bukan kelompok sempalan kecil seperti yang sering digambarkan oleh para orientalis modern. Mereka adalah sisa-sisa asli dari pengikut Nabi Isa yang menolak konsep ketuhanan Yesus dan tetap memegang teguh ajaran tauhid dan lebih dari itu, mereka adalah musuh utama Paulus. Ya, Paulus yang dikenal sebagai pendiri doktrin Kristen modern. Untuk memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menjadi pusat dari konflik besar dalam sejarah awal agama, kita harus menelusuri kembali ke abad pertama Masehi. Di saat ajaran Nabi Isa mulai menyebar di wilayah Yerusalem, Galilea, dan sekitarnya, terbentuklah komunitas awal yang mengikuti ajaran beliau. Namun, ajaran itu sangat berbeda dengan apa yang kemudian dikenal sebagai Kristen saat ini. Kaum Ebyon dikenal sebagai kelompok yang sangat setia pada hukum Taurat. Mereka mengikuti ajaran Nabi Isa yang menguatkan kembali ajaran Nabi Musa, bukan menghapusnya. Mereka menolak mentah-mentah gagasan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan dalam Injil mereka yang dikenal dengan Injil orang Ibrani atau Gospel of the Hebrews. Isa digambarkan sebagai nabi, bukan Tuhan. Mereka percaya bahwa Isa adalah manusia biasa yang diberi wahyu. Ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda bagi Bani Israel. Kaum Nazarin pun serupa. Bahkan, beberapa peneliti menyamakan mereka dengan pengikut setia Nabi Isa sebelum ajarannya diubah oleh Paulus. Nazarin berasal dari kata netzer yang berarti tunas atau cabang. Ini menunjuk pada nubuat dalam Taurat tentang datangnya seorang pemimpin dari tunas Daud. Mereka tidak memisahkan diri dari Yudaisme secara total, namun menganggap Isa sebagai penggenap nubuat, bukan sebagai Tuhan. Mereka menjaga hukum-hukum Musa, tetap sunat, tidak makan babi, dan menghadap ke Baitul Maqdis dalam ibadah mereka. Namun, munculnya Paulus mengubah segalanya. Dalam kisah yang sangat mencurigakan, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam sebuah penglihatan di jalan menuju Damaskus. Tapi, pengakuannya tidak diterima oleh murid-murid Isa yang asli. Dalam kisah para rasul disebutkan bahwa murid-murid awal
sangat mencurigai Paulus. Dalam Galatia pasal 1 ayat 18-19 bahkan disebut bahwa Paulus baru bertemu Petrus 3 tahun setelah pertobatannya. Ini memperlihatkan adanya jarak antara dia dengan komunitas awal. Disinilah permusuhan dimulai. Paulus mengajarkan doktrin baru, pembatalan hukum Taurat, penebusan dosa melalui darah Kristus, dan penghapusan kewajiban sunat. Ini sangat bertolak belakang dengan ajaran kaum Ebion dan Nazarin. Kaum Ebion menyebut Paulus sebagai penyesat dan musuh Taurat. Mereka tidak hanya menolak ajarannya, tapi juga mengecam keras transformasi Isa dari Nabi menjadi Tuhan. Menurut catatan, sejarah yang ditinggalkan oleh para penulis awal seperti Epiphanius, seorang uskup Kristen abad keempat. Kaum Ebion menuduh Paulus sebagai orang Yunani yang masuk Yahudi demi menikahi seorang wanita Israel. Namun kemudian gagal dan berbalik dendam. Mereka bahkan menyebut Paulus sebagai penghujat Taurat dan pemalsu Injil. Yang menarik, dalam catatan Islam, narasi ini punya kemiripan dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan bahwa ajaran Nabi Isa yang asli telah dirusak oleh orang-orang sesat yang datang setelah beliau diangkat. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 52, menyebut adanya sekelompok Hawariyun, pengikut setia Isa, yang berkata, "Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Ini mirip dengan sikap Ebion dan Nazarin. Mereka berserah diri kepada Allah, bukan kepada Isa. Pertanyaannya adalah, kemana perginya kaum ini? Mengapa mereka menghilang begitu saja dari sejarah? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Kaum Ebion dan Nazarin tidak lenyap, tapi mereka diburu habis-habisan. Setelah Konsili Nisia tahun 325 Masehi, ketika Kaisar Konstantin menetapkan Trinitas sebagai doktrin resmi gereja, semua ajaran yang tidak sejalan dengan itu dinyatakan sesat. Injil-injil mereka dibakar, komunitas mereka dikejar, dan nama mereka dihapus dari sejarah resmi gereja. Sebagian dari mereka melarikan diri ke kawasan timur, termasuk Arabia. Ini membawa kita pada hipotesis besar yang jarang diangkat. Apakah mungkin para pengikut Tauhid yang masih setia pada ajaran Nabi Isa bertemu dengan masyarakat Arab pra-Islam? Banyak peneliti Muslim meyakini bahwa di wilayah Hijaz sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, terdapat sejumlah kecil komunitas Nasrani yang masih murni ajarannya. Mereka tidak memuja Isa sebagai Tuhan, tidak memakan babi, dan tidak menyembah patung. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Warakah bin Naufal, seorang kerabat Khadijah, adalah seorang Nasrani Hanif. Ia membaca Injil dan mengenal nubuat kedatangan Nabi terakhir. Bahkan, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Warakah berkata kepada Nabi, "Engkau adalah Nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat sebelum kamu, dan sungguh mereka akan mengusirmu." Warakah bukan sembarang Nasrani. Ia mewakili sisa-sisa dari kelompok yang selama ratusan tahun menjaga Tauhid Isa. Sebagian besar peneliti meyakini bahwa ajaran yang dipegang Warakah adalah kelanjutan dari ajaran Nazarin. Maka, masuk akal jika kita mengaitkan antara sisa-sisa kaum Ebion dan Nazarin dengan fenomena munculnya orang-orang Hanif di tanah Arab. Mereka tidak banyak, tapi cukup untuk menjadi penyambung antara kenabian Isa dan kenabian Muhammad. Al-Quran tidak menyebut nama Ebion atau Nazarin secara langsung, namun Allah menyebut tentang Ahlul Kitab yang masih lurus dalam surat Ali Imran ayat 113114. Tidak sama antara ahli kitab itu. Di antara mereka, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah, dan hari kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera dalam mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Golongan ini adalah sisa-sisa kelompok seperti Ebion dan Nazarin. Mereka tidak hilang, hanya disingkirkan dari sejarah resmi yang mengejutkan. Sebagian ulama klasik Islam meyakini bahwa ajaran kaum ini terekam dalam warisan orang-orang Hanif yang kemudian menjadi titik temu turunnya Islam. Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai Hanif
sebelum diangkat menjadi rasul. Hanif berarti condong kepada tauhid, tidak menyekutukan Allah, dan menjauhi penyembahan berhala. Dengan kata lain, seandainya kaum Ebion dan Nazarin tidak dibungkam oleh gereja Paulus, mungkin sejarah dunia akan sangat berbeda. Mungkin tidak akan ada konsep Trinitas. Mungkin tidak akan ada penyembahan Isa. Mungkin ajaran tauhid akan lebih cepat tersebar ke barat. Namun, Allah telah menetapkan waktu dan tempat bagi turunnya kebenaran. Dan ketika Islam datang, ia bukan hanya sebagai agama baru, tapi sebagai koreksi terhadap semua penyimpangan masa lalu. Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 mengabadikan perkataan Nabi Isa, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Ini adalah deklarasi jelas bahwa Isa tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya pembawa kabar, penguat hukum Musa, dan pemberi isyarat akan datangnya penutup para nabi. Kaum Ebion dan Nazarin tahu ini. Mereka membela ajaran itu sampai akhir hayat mereka. Tapi sejarah menyingkirkan mereka karena mereka mengganggu proyek besar Paulus, transformasi Isa dari utusan menjadi sesembahan. Catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa kaum Ebion dan Nazarin memiliki sistem keyakinan yang sangat konsisten dengan prinsip-prinsip tauhid. Mereka tidak hanya menolak doktrin Trinitas, tetapi juga menentang segala bentuk perubahan ajaran yang dilakukan setelah wafatnya Nabi Isa. Mereka meyakini bahwa semua nabi membawa satu ajaran yang sama, menyembah Allah yang satu dan tidak menyekutukannya. Ini adalah prinsip dasar yang juga menjadi inti dari risalah Islam. Penolakan mereka terhadap Paulus tidak bersifat politis atau ideologis semata, melainkan didasarkan pada keyakinan bahwa Paulus telah mendistorsi ajaran asli Nabi Isa. Kaum Ebion mencatat bahwa Paulus telah menghapus kewajiban sunat, menolak hukum-hukum Taurat, dan memperkenalkan ajaran yang sama sekali asing bagi komunitas Nabi Isa yang asli. Bahkan dalam surat-suratnya sendiri, seperti dalam Galatia pasal 2, Paulus bersitegang dengan Petrus karena perbedaan pandangan mengenai hukum Yahudi. Ini memperlihatkan bahwa sejak awal sudah ada perpecahan tajam dalam komunitas pengikut Isa, dan kaum Ebion berdiri di pihak yang mempertahankan kemurnian syariat. Dalam literatur Islam klasik, banyak ulama yang mengidentifikasi adanya sisa-sisa ajaran para pengikut Isa yang lurus di berbagai wilayah. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal menuliskan bahwa ajaran tauhid Nabi Isa diubah oleh orang-orang yang datang setelahnya, dan bahwa kaum yang mempertahankan tauhid akhirnya ditekan dan dipinggirkan. Tafsir Al-Qurtubi saat menafsirkan surat Asy-Syaff ayat 6 juga menyebut bahwa banyak dari mereka yang menerima kabar gembira dari Nabi Isa tentang kedatangan Nabi Muhammad namun tidak berdaya menghadapinya karena kekuasaan gereja saat itu. Sumber sejarah Romawi dan Kristen awal menyebut bahwa kaum Ebion dan Nazarin dipaksa untuk memilih tunduk kepada ajaran gereja yang dipengaruhi Paulus atau dianggap sebagai heretik dan diasingkan. Banyak dari mereka memilih eksil, melarikan diri ke wilayah timur, sebagian menetap di wilayah Suriah, Palestina bagian selatan, dan bahkan sebagian lainnya melintasi utara Hijaz. Disinilah hubungan mereka dengan dunia Arab mulai terbentuk. Di Mekah dan sekitarnya, tradisi lisan dan pengaruh Hanifisme perlahan memperlihatkan adanya keterhubungan dengan ajaran murni Bani Israel. Ajaran para Hanif seperti Zaid bin Amr bin Nufail yang menolak berhala, tidak memakan bangkai, dan mencari agama Nabi Ibrahim tidak lahir dalam kekosongan. Zaid dikenal menolak praktik-praktik jahiliyah, menyebutnya sebagai penyimpangan, dan menyatakan kepercayaannya kepada Allah yang Esa. Ini sangat mirip dengan esensi pemikiran kaum Ebion dan Nazarin dalam literatur Siriani dan beberapa naskah Armenia kuno. Ditemukan bahwa sebagian komunitas pengikut Isa
yang menolak Paulus menetap di luar kekuasaan Romawi. Beberapa dari mereka yang disebut sebagai Nasara oleh orang-orang Arab mempertahankan identitas mereka dalam bentuk komunitas kecil dan tidak mencolok. Mereka memegang Injil dalam bahasa Ibrani atau Aram, bukan Yunani, dan tetap menjunjung tinggi hukum Musa. Ketika Islam datang, mereka menyadari bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid yang mereka pegang teguh. Sebagian dari mereka masuk Islam, sebagian lainnya hilang tanpa jejak karena pernikahan campuran atau tekanan politik yang terus berlanjut. Dalam pertemuan Nabi Muhammad dengan delegasi Nasrani dari Najran, salah satu dialog penting terjadi sebagaimana dikutip dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir tentang surat Ali Imran ayat ke-61, ketika mereka diminta bermubahalah atas keimanan mereka bahwa Isa adalah anak Tuhan. Mereka menolak dan akhirnya mundur tanpa adu sumpah. Ulama menjelaskan bahwa di antara mereka terdapat dua jenis Nasrani yang mengikuti ajaran Paulus dan yang masih memegang ajaran asli. Nabi Isa yang terakhir ini lebih cenderung menolak konfrontasi karena masih menyimpan sisa-sisa fitrah tauhid. Dari perspektif politik, penghapusan kaum Ebyon dan Nazarin adalah bagian dari proses pembentukan kekristenan Romawi. Konsili Nice bukan hanya pertemuan doktrinal, tetapi juga upaya menghapus alternatif lain terhadap Kristen Trinitas. Kaisar Konstantin mendukung hanya satu versi ajaran demi stabilitas politik kekaisaran. Kaum Ebyon dan Nazarin dianggap ancaman karena doktrin mereka menyatakan bahwa Isa hanyalah hamba Allah dalam sistem imperial. Gagasan seperti itu dianggap subversif. Peninggalan mereka sulit ditemukan karena sebagian besar ditulis ulang atau dimusnahkan. Namun beberapa teks apokrif seperti Injil orang Ibrani, Injil orang Ebyon, dan fragmen Injil Nazarin masih muncul dalam kutipan-kutipan penulis gereja yang menentang mereka. Dalam dokumen-dokumen ini terlihat jelas bahwa pengikut Nabi Isa yang asli tidak pernah mengajarkan Trinitas. Isa dalam Injil orang Ebyon menyebut dirinya hamba Allah, bukan anak Allah. Mereka tetap salat, berpuasa, dan berpegang teguh pada hukum Musa, semua praktik yang kemudian juga menjadi bagian dari Islam. Keterkaitan ini diperkuat dengan kesaksian sejarah dari tokoh-tokoh seperti Salman Al-Farisi. Ia mencari kebenaran dari satu guru ke guru lainnya, hingga akhirnya salah satu dari mereka memberitahu bahwa sudah tidak ada lagi pengikut Isa yang lurus, dan menyuruhnya pergi ke arah Hijaz, karena nabi terakhir akan muncul di sana. Kisah ini diriwayatkan secara sahih dalam Musnad Imam Ahmad dan beberapa kitab sirah. Guru yang Salman temui adalah rahib Nasrani yang masih memegang prinsip tauhid dan tidak menyekutukan Isa. Para ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Al-Sahih juga menjelaskan bahwa kemunculan Islam bukanlah antitesis dari ajaran Nabi Isa, tetapi pelurusan dari distorsi yang terjadi setelahnya. Ia menyebut bahwa kelompok Nasrani yang lurus itu akan mengenali kebenaran Islam, karena prinsip dasarnya adalah tauhid murni. Kaum Ebyon dan Nazarin, jika mereka masih hidup hingga zaman Nabi Muhammad, besar kemungkinan mereka akan masuk Islam tanpa ragu. Kesesuaian ajaran mereka dengan Islam sangat nyata. Mereka mengharamkan babi, mereka melakukan sunat, mereka berpuasa, mereka menjaga ibadah dalam bentuk rukuk dan sujud. Mereka menolak patung dan ikon, dan yang paling penting, mereka mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Isa adalah utusannya. Semua ini selaras dengan prinsip Islam yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jejak mereka dalam sejarah Islam sangat kuat, meskipun tidak disebutkan dengan nama. Nabi Muhammad tidak membawa ajaran baru, tetapi mengembalikan ajaran para nabi sebelumnya, termasuk ajaran Isa yang ditinggalkan oleh para pengikut sejatinya. Itulah mengapa dalam Islam, Isa disebut sebagai hamba dan rasul, bukan sebagai bagian dari ketuhanan. Konsep ini membongkar seluruh fondasi
yang dibangun oleh Paulus dan para pengikutnya. Salah satu alasan mengapa sejarah kaum Ebion dan Nazarin tidak banyak dikenal adalah karena sebagian besar dokumen mereka dihancurkan oleh gereja. Yang tersisa hanyalah kutipan-kutipan polemis dari para tokoh gereja yang berusaha mencemarkan mereka. Namun, justru dari kutipan-kutipan itu kita bisa menyusun ulang potret keyakinan mereka. Dan dari situ pula kita bisa melihat bahwa yang mereka perjuangkan sangat dekat dengan nilai-nilai Islam. Sebagian manuskrip yang ditemukan di Qumran dan Nag Hammadi memberikan konfirmasi lebih lanjut. Dalam beberapa gulungan ditemukan penolakan terhadap konsep anak Tuhan, penegasan terhadap hukum Musa, dan seruan untuk tidak menyembah manusia. Ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok seperti Ebion dan Nazarin punya jaringan yang lebih luas dari yang selama ini diperkirakan. Mereka bukan sekadar sekte kecil, melainkan jaringan komunitas yang bertahan ratusan tahun sebelum akhirnya dilenyapkan dari catatan resmi. Ajaran mereka yang menolak penyembahan Isa juga menjawab tantangan orientalis yang mengatakan bahwa Islam muncul tiba-tiba dan asing bagi tradisi sebelumnya. Kenyataannya, Islam hadir sebagai lanjutan dari garis keras pengikut tauhid yang tidak menerima kompromi dengan paganisme Yunani Romawi yang dibawa oleh Paulus dan gereja. Dengan demikian, kaum Ebion dan Nazarin bukan hanya musuh Paulus, tapi juga mata rantai penting yang menghubungkan ajaran Nabi Isa dengan Islam. Narasi ini bukan spekulasi, tapi hasil dari kajian terhadap teks-teks primer dan tafsir para ulama yang lurus akidahnya. Dengan menelusuri jejak mereka, kita tidak hanya menemukan sejarah yang hilang, tetapi juga menemukan bagaimana Islam menjelma sebagai pelurusan dari penyimpangan besar yang telah berlangsung selama berabad-abad. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang menjaga kebenaran. Terkadang, sejarah ditulis oleh mereka yang berhasil menghapus yang hak dan menyebarkan kebatilan. Tapi selama masih ada umat yang menggali jejak tauhid, sejarah itu tidak akan bisa dikubur sepenuhnya. Pusat perhatian selanjutnya berada pada bagaimana kaum Ebion dan Nazarin benar-benar menjadi ancaman doktrinal bagi gereja awal. Hal ini terlihat dari reaksi keras otoritas gereja terhadap mereka. Dalam karya-karya tokoh gereja seperti Irenaeus, Epiphanius, dan Origen, kaum Ebion dan Nazarin digambarkan sebagai musuh iman yang sejati, padahal mereka adalah yang paling setia pada ajaran Nabi Isa yang orisinil. Pernyataan mereka selalu diarahkan untuk mendelegitimasi kelompok ini, bukan membantah argumennya secara ilmiah. Tanda bahwa narasi mayoritas sedang membentuk monopoli kebenaran, bukan membuktikannya. Epiphanius dalam Panarion menyebut bahwa kaum Ebion memiliki Injil sendiri yang disebut Injil Ibrani, dan bahwa mereka hanya menerima kitab itu serta menolak Injil-Injil kanonik seperti Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes dalam versi yang telah diedit oleh gereja. Ia juga menuduh bahwa mereka menyatakan Isa adalah manusia murni, bukan hasil inkarnasi Tuhan. Tuduhan-tuduhan ini sejatinya adalah bukti bahwa ajaran mereka tidak tercampuri dogma Yunani Romawi seperti logos, inkarnasi, atau anak tunggal Allah. Itu bukan penyimpangan, melainkan bentuk orisinalitas ajaran tauhid yang terpelihara. Pertanyaan penting yang jarang diajukan adalah, mengapa ajaran yang begitu dekat dengan Islam itu malah dihapus dari sejarah Kristen? Jawaban jujurnya adalah karena keberadaan kaum Ebion dan Nazarin mengancam struktur teologisis gereja. Jika Isa hanya seorang nabi, jika Taurat masih berlaku, dan jika penyembahan hanya kepada Allah semata, maka institusi gereja dengan Tritunggal, pengampunan dosa melalui darah, dan kekuasaan imam akan runtuh. Paulus menciptakan sistem yang terpisah total dari akar Yahudi dan menyesuaikannya dengan mentalitas pagan Romawi. Kaum Ebion dan Nazarin menolak semua itu secara mutlak. Dalam sejarah Islam, kita menemukan paralel yang menarik. Ketika Nabi Muhammad diutus, banyak dari kaum Ahlul Kitab yang mengenal tanda-tanda kenabian beliau. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 menyatakan, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka mengenalnya Muhammad
sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini bukan hanya kiasan. Banyak di antara mereka yang benar-benar mempelajari tanda-tanda kenabian terakhir dari kitab suci yang belum terdistorsi total. Beberapa dari mereka bahkan secara langsung masuk Islam setelah bertemu Nabi. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang dikenal sebagai ulama Bani Israel di Madinah. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar sesuai dengan nubuat dalam Taurat. Hal yang sama bisa disampaikan untuk kelompok pengikut Isa yang lurus. Mereka yang masih menyimpan Injil dalam bahasa Aram atau Ibrani memahami bahwa kedatangan Nabi terakhir adalah bagian dari rantai risalah yang tidak bisa dihindari. Dan Islam menjadi pelengkap, bukan penghapus dari ajaran sebelumnya. Konsep ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-48, dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengawas terhadap kitab-kitab itu. Al-Quran hadir sebagai musaddiq, pembenar, dan muhaimin, penjaga atas wahyu terdahulu. Artinya, ajaran Islam mengafirmasi apa yang pernah dibawa Musa dan Isa dalam bentuk aslinya, dan ajaran kaum Ebyon serta Nazarin adalah saksi nyata bahwa risalah Isa pernah murni sebelum diubah oleh gereja Paulus. Satu aspek lain yang juga jarang dibahas adalah bagaimana gereja membangun narasi kemenangan doktrin melalui kekerasan sistemik. Tidak hanya kaum Ebyon dan Nazarin yang diburu, tapi juga naskah-naskah mereka dihancurkan. Salah satu contohnya adalah nasib Injil-Injil non-kanonik, Injil Ibrani, Injil Ebionit, dan beberapa tulisan Yahudi Kristen lainnya hanya bertahan dalam kutipan polemis dari lawan-lawan mereka. Tidak ditemukan versi lengkap yang diawetkan secara resmi. Semua karena kekuasaan ingin mengubur dokumen yang bisa membongkar fondasi doktrinal mereka. Bandingkan dengan Islam, di mana naskah-naskah Al-Quran dari masa sahabat masih dapat ditelusuri. Bahkan hingga fragmen awal seperti di sana, A, dan top copy. Tidak ada upaya sistematis untuk menghapus ayat. Tidak ada versi bersaing yang dilarang. Ini kontras dengan sejarah Injil yang sangat selektif dan politis. Pada kaum Ebyon dan Nazarin terpinggirkan bukan karena lemah, tetapi karena kuat. Mereka tahu bahwa Isa hanyalah utusan. Mereka tahu bahwa menyembah manusia adalah penyimpangan, dan mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah butuh anak. Dalam Quran Surat Maryam ayat 88-92, Allah berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karenanya, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Ini menunjukkan betapa besar penyimpangan yang dibuat oleh teologi Trinitas, dan betapa kuat reaksi langit terhadapnya. Banyak di antara penulis modern berusaha mengaburkan sejarah ini. Mereka menyebut kaum Ebyon dan Nazarin sebagai sekte ekstrem atau kelompok minoritas radikal. Namun penelusuran terhadap teks-teks lama membuktikan sebaliknya. Mereka bukan ekstremis, tapi justru garis tengah. Mereka bukan penyimpang, melainkan pelindung ajaran asli, dan mereka tidak hilang, tetapi terhapus dari peta sejarah karena kesetiaan mereka pada tauhid. Peninggalan arkeologis mereka masih bisa ditemukan di beberapa wilayah Timur Tengah. Terdapat catatan tentang komunitas kecil yang melakukan ibadah tanpa salib, tanpa gambar Isa, dan menyembah satu Tuhan. Dalam riset-riset yang dilakukan terhadap komunitas pra-Islam di kawasan Syam dan Yaman, ditemukan adanya praktik-praktik yang konsisten dengan ajaran Islam kelak, seperti larangan memakan bangkai, menyembelih atas nama Tuhan yang satu, serta menolak intermediasi dalam doa. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Para nabi adalah saudara dari satu bapak, ibu mereka berbeda-beda, dan agama mereka satu. Ini bukan hanya penyataan ukhuwah profetik, tapi juga penegasan bahwa ajaran tauhid dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad berasal dari sumber yang sama. Kaum Ebyon
dan Nazarin adalah jembatan sejarah antara dua kenabian ini. Mereka membawa obor tauhid di tengah kegelapan politisasi gereja. Mereka berdiri di antara tekanan kekuasaan dan kecintaan pada kebenaran. Dan mereka memilih jalan sunyi, mempertahankan akidah meskipun harus diburu, difitnah, bahkan dibinasakan. Sebagian dari mereka bertahan dalam bentuk komunitas rahasia. Sebagian lainnya larut dalam sejarah. Namun, warisan spiritual mereka tetap hidup. Islam adalah kelanjutan dari semangat yang mereka jaga. Dan ketika kita menyebut bahwa risalah Nabi Muhammad adalah penutup seluruh kenabian, maka sesungguhnya itu adalah penggenapan dari perjuangan kaum-kaum yang terasingkan dalam sejarah ini. Kisah mereka bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa kebenaran bisa dikubur, tapi tidak bisa dimatikan. Kebenaran bisa ditindas, tapi tidak bisa dihentikan. Dan di tengah upaya besar untuk menghapus jejak mereka, Allah mengabadikan risalah yang mereka perjuangkan dalam wahyu terakhirnya. Wahyu yang kini berada di tangan umat Islam. Salah satu fragmen penting dalam penyusunan kembali jejak kaum Ebyon dan Nazarin ditemukan melalui perbandingan langsung antara isi Injil yang mereka gunakan dengan Injil-Injil kanonik yang kemudian dilegalkan oleh Konsili Nicea. Dalam Injil orang Ebyon, Isa disebut sebagai hamba Allah yang terpilih dan tidak pernah mengklaim sebagai anak Tuhan atau bagian dari entitas ketuhanan. Mereka menyebut bahwa Isa dibaptis oleh Yahya bin Zakaria dan mendapatkan wahyu bukan karena ia adalah Tuhan yang turun ke bumi, melainkan karena ia adalah manusia pilihan, sebagaimana para nabi sebelumnya. Perbedaan mencolok lainnya adalah tentang tiadanya konsep penebusan dosa melalui penyaliban dalam ajaran mereka. Dalam doktrin gereja Paskapolin, penyaliban menjadi pondasi utama keselamatan. Sedangkan dalam versi Injil Ebyon, Isa tidak pernah disalib, melainkan diselamatkan Allah dari tipu daya musuh-musuhnya. Keyakinan ini identik dengan penjelasan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 157-158. Bahwa mereka tidak membunuh dan tidak menyalib Isa, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Pandangan ini menjungkir balikan fondasi utama teologi Kristen pasca Paulus. Jika Isa tidak mati di kayu salib, maka tidak ada darah yang ditebuskan. Jika tidak ada penebusan, maka tidak ada konsep keselamatan ala gereja. Dan jika Isa hanyalah utusan, maka seluruh struktur Trinitas menjadi cacat total. Ini menjelaskan mengapa gereja sangat keras dalam menindas ajaran kaum Ebyon dan Nazarin. Mereka bukan sekadar berbeda, mereka membawa ancaman langsung terhadap fondasi gerejawi yang sudah ditopang kekuasaan negara. Sebagian pemikir Barat modern yang mulai mengkaji ulang sejarah agama Kristen juga mulai menemukan celah besar dalam doktrin Paulus. Penelitian terhadap gulungan laut mati di Qumran menunjukkan adanya komunitas Yahudi awal yang memegang teguh nilai-nilai kenabian dan menolak segala bentuk pengkultusan manusia. Mereka hidup dalam komunitas tertutup, menjaga kesucian syariat, dan menantikan kedatangan seorang nabi terakhir. Dalam naskah mereka, tidak ada doktrin Trinitas, tidak ada konsep keselamatan melalui darah. Mereka hanya menulis tentang kesetiaan kepada Taurat dan kesabaran menunggu utusan akhir zaman. Narasi ini sangat dekat dengan deskripsi kaum Ebyon yang menolak teologi Paulus dan menyebut dirinya sebagai umat yang lurus, the upright. Keterkaitan dengan dunia Arab makin menguat ketika beberapa manuskrip Arab kuno menyebut keberadaan komunitas Nasrani yang tidak menyembah Isa, masih melakukan sunat dan menggunakan bahasa Ibrani dalam ibadah mereka. Dalam sejumlah riwayat sejarah pra-Islam, terdapat keterangan tentang pendeta dan rahib yang tidak meyakini Isa sebagai Tuhan, tapi percaya bahwa ia akan digantikan oleh seorang nabi terakhir dari bangsa Arab. Warakah bin Naufal adalah contoh utama yang mencerminkan ajaran tersebut. Ia memeluk ajaran Injil asli, menolak penyembahan terhadap Isa, dan menerima kenabian Muhammad sejak awal, menunjukkan adanya kesinambungan spiritual yang dijaga oleh sebagian kecil pengikut Isa sejati. Dalam analisis historis, konsep pengikut Isa yang masih lurus disebut
oleh para sejarawan Arab dengan istilah Al-Nasara, Al-Hunafa Nasrani yang mengikuti Tauhid. Mereka hidup berdampingan dengan kaum Yahudi dan pagan Arab, namun memiliki identitas tersendiri yang tidak terekam secara eksplisit dalam literatur Kristen. Mereka tidak mengikuti gereja Bizantium, tidak tunduk pada kekuasaan Konstantinopel, dan menjauh dari pusat-pusat keuskupan yang sudah dikooptasi kekuasaan. Mereka menjaga keyakinan diam-diam, menolak ikut serta dalam misa Trinitas, dan terus mempertahankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Arah perjalanan sejarah memperlihatkan bahwa mereka pelan-pelan dilebur ke dalam komunitas Muslim pasca turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka yang langsung menerima Islam karena tidak menemukan perbedaan signifikan antara tauhid yang diajarkan Nabi dengan tauhid yang mereka jaga selama berabad-abad. Mereka menyatu dalam syalat, dalam puasa, dalam keyakinan akan kenabian, dan dalam pembelaan terhadap Isa sebagai seorang rasul, bukan Tuhan. Penting dicatat bahwa Islam tidak pernah mencaci Isa. Justru Islam mengembalikannya ke posisi yang mulia sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dalam surat Al-Maidah ayat 110, Allah menyebut mukjizat Isa dan kedudukannya yang tinggi, namun tetap dalam batas sebagai hamba dan utusan. Ini yang selama ratusan tahun diperjuangkan oleh kaum Ebyon dan Nazarin. Mereka tidak menolak Isa, tapi menolak pemujaan terhadap Isa. Gereja menyadari bahwa selama ajaran ini bertahan, maka fondasi Trinitas tidak pernah aman. Karena itu, kaum Ebyon dan Nazarin diburu secara sistematis. Gereja membentuk indeks larangan membaca Injil-Injil mereka, menciptakan hukuman untuk yang mempertahankan ajaran mereka, dan memerintahkan penghancuran fisik naskah-naskah mereka. Dalam arsip Vatikan, sebagian catatan tentang perburuan terhadap kelompok ini masih dapat ditemukan, tapi tidak diakses secara terbuka oleh masyarakat luas. Hanya beberapa kutipan polemik dari Bapak Gereja yang tersisa dan menyiratkan keberadaan kaum ini sebagai duri dalam doktrin Kristen awal. Dalam analisis para mufasir Ahlus Sunnah, terutama yang menjelaskan ayat-ayat tentang Ahlul Kitab, kaum seperti Ebyon dan Nazarin dianggap sebagai kelompok yang tidak menyekutukan, dan oleh karena itu termasuk dalam kategori yang lebih dekat kepada kebenaran. Mereka disebut dalam surat Al-A'raf ayat ke-159. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu golongan yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu mereka menjalankan keadilan. Ayat ini sering ditafsirkan bahwa meskipun mayoritas Bani Israel menyimpang, tetap ada sebagian kecil yang memegang teguh kebenaran. Demikian pula dalam konteks pengikut Isa. Sisa-sisa doktrin mereka sebenarnya tidak sepenuhnya lenyap. Dalam beberapa komunitas kecil di wilayah Syam, Irak Utara, dan Iran Barat, masih ditemukan praktik-praktik keagamaan yang sangat dekat dengan tauhid murni. Mereka menolak salib, menolak gambar, menolak perantara doa, dan tidak menyembah Isa. Sayangnya, identitas mereka seringkali disamarkan atau diklaim sebagai sekte Kristen lokal tanpa diberi ruang untuk menyampaikan posisi teologisnya secara utuh. Mereka tetap eksis dalam senyap, namun Islam mengabadikan keberadaan dan nilai perjuangan mereka secara konseptual. Konflik utama mereka dengan Paulus terletak pada epistemologi. Bagi kaum Ebyon dan Nazarin, agama adalah wahyu yang dijaga dan dipraktikkan melalui syariat. Bagi Paulus, agama adalah pengalaman rohani yang bisa menanggalkan hukum-hukum lama. Disinilah titik perselisihan menjadi tegas. Kaum Ebyon menolak keras liberalisasi agama oleh Paulus karena dinilai merusak. Sunat dihapus, hukum makanan dibatalkan, sholat dan ruku diganti dengan ritual misa, serta status Isa diubah dari nabi menjadi Tuhan. Semua ini ditentang dan dilawan oleh mereka sampai titik darah penghabisan. Dalam pandangan mereka, Paulus penerus ajaran Nabi Isa, melainkan penghancurnya. Mereka menulis surat-surat yang menentang ajaran Paulus, menyebutnya sebagai pendusta dan pengkhianat. Namun karena mereka kalah secara politik dan militer, tulisan mereka tidak diwariskan secara lup. Hanya kutipan masu-masu mereka
yang masih mengindikasikan posisi teologisis mereka. Secara tidak langsung, sejarah kemudian ditulis oleh pihak pemenang. Gereja memperkenalkan Paulus sebagai rasul untuk bangsa-bangsa dan menyingkirkan semua literatur yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan murid-murid asli Isa. Bahkan Petrus, yang dalam beberapa surat sempat berseberangan dengan Paulus, kemudian dipersatukan narasinya agar tampak tidak ada konflik internal. Kaum Ebion dihapus dari peta sejarah, nama mereka dikaitkan dengan penyimpangan, padahal merekalah penjaga ajaran nabi sejati. Jejak mereka yang paling otentik kini justru terlihat dalam Islam. Ajaran mereka tentang keesaan Tuhan, penolakan terhadap salib, penghormatan terhadap Isa sebagai rasul, dan praktik syariat, semua hidup dalam ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad diutus, bukan berarti risalah baru dimulai. Yang terjadi adalah penyempurnaan dan pelurusan terhadap apa yang selama ini dibelokkan. Islam tidak muncul dari ruang kosong. Ia datang sebagai koreksi dan pengembalian terhadap kebenaran yang sempat disembunyikan. Riwayat yang sahih dalam Islam tentang para pendeta dan ahli kitab yang masuk Islam bukan sekadar peristiwa konversi. Ia adalah simbol kembalinya kebenaran ke jalurnya. Abdullah bin Salam, Warakah bin Naufal, dan para rahib dari Najran yang mengenali tanda-tanda kenabian Muhammad adalah saksi bahwa masih ada sisa kaum yang memegang ajaran asli Isa. Mereka tidak berselisih dengan Islam karena nilai yang mereka jaga selama ini berasal dari sumber yang sama. Tauhid murni dari Allah Azza wa Jalla, salah satu aspek paling signifikan yang memperkuat identitas kaum Ebion dan Nazarin sebagai pengikut sejati Nabi Isa adalah konsistensi mereka dalam mempertahankan hukum-hukum syariat yang berasal dari Taurat. Mereka tidak pernah menganggap bahwa syariat Musa telah dibatalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus. Bagi mereka, hukum Allah adalah suci, berlaku abadi, dan tidak bisa diubah oleh manusia, apalagi dengan klaim penglihatan atau wahyu pribadi. Seperti yang dilakukan Paulus dalam surat Roma pasal 10 ayat 4 mengatakan bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Ini menjadi titik belok utama dalam sejarah agama Samawi, karena dengan kalimat itu, ia menyatakan seluruh sistem syariat sebelumnya menjadi tidak berlaku. Namun, kaum Ebion menolak keras gagasan ini. Mereka tetap mengajarkan kewajiban sunat, puasa, ibadah dalam bentuk rukuk dan sujud, serta menghindari makanan haram. Semua praktik ini kelak juga menjadi bagian tak terpisahkan dari Islam. Kesesuaian ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari kesinambungan wahyu yang dijaga oleh kelompok kecil yang tersingkir dari sejarah dominan. Ketika kita melihat struktur ibadah yang diajarkan dalam Islam seperti bersuci, berpuasa, sunat, menjauhi babi, menyembelih atas nama Allah, dan larangan menyekutukan Tuhan, semua ini juga dijalankan oleh kaum Ebion. Dalam manuskrip yang terlestarikan sebagian, disebutkan bahwa mereka menolak konsep dosa warisan dan percaya bahwa keselamatan diraih dengan amal, bukan dengan percaya kepada kematian Isa di salib. Hal ini sangat sejalan dengan konsep Islam tentang tanggung jawab pribadi atas amal perbuatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Penolakan mereka terhadap salib juga bukan hanya penolakan simbolis. Salib bagi mereka adalah lambang kekalahan, bukan kemenangan. Mereka meyakini bahwa Isa tidak mati di salib, dan bahwa Allah menyelamatkannya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya yang juga menghadapi makar pembunuhan. Perspektif ini hampir identik dengan penjelasan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 157, menyatakan bahwa kaum Yahudi hanya menyangka telah membunuh Isa, padahal Allah mengangkatnya. Selain aspek teologisis, kaum Ebion dan Nazarin juga menjaga independensi terhadap kekuasaan politik. Mereka tidak pernah bersekutu dengan penguasa Romawi. Mereka tidak membentuk struktur gerejawi seperti keuskupan, tidak menerima dana kekaisaran, dan tidak membiarkan ajaran mereka dipakai sebagai alat legitimasi politik. Berbeda dengan gereja Paulus yang dengan cepat merangkul kekaisaran Romawi.
dan menjadikan agama sebagai instrumen negara. Ini yang menjadikan kaum Ebyon terasing dan dianggap berbahaya. Mereka tidak mau tunduk kepada gereja resmi. Mereka tetap menjaga eksistensinya dalam komunitas kecil dan semi-rahasia. Fakta lain yang mencengangkan adalah keberadaan Injil mereka dalam bahasa Ibrani, bukan Yunani. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Nabi Isa yang masih menjaga bahasa asli ajaran tersebut. Sedangkan gereja Paulus mengganti bahasa penyampaian wahyu ke Yunani, bahasa filsafat dan mitologi, yang membuka ruang masuknya konsep asing ke dalam ajaran Nabi Isa. Dalam konteks Islam, Nabi Muhammad selalu menerima wahyu dalam bahasa Arab, dan Quran secara tegas menyebut dirinya sebagai kitab berbahasa Arab yang jelas. Ini menegaskan pentingnya menjaga bahasa asli dalam wahyu, sesuatu yang telah dijaga kaum Ebyon dan Nazarin sebelum mereka akhirnya dipaksa menghilang. Peta migrasi sejarah kaum Ebyon dan Nazarin menunjukkan bahwa mereka terus bergerak ke arah timur, menjauh dari pusat kekuasaan Romawi dan Bizantium. Bukti-bukti keberadaan mereka dapat dilacak di wilayah Nabatea, Transjordania, hingga bagian utara Hijaz. Dalam beberapa tradisi Arab pra-Islam, dikenal istilah Nasara yang merujuk kepada kelompok yang berbeda dari Kristen Bizantium. Mereka dikenal menjaga hukum Musa, menolak menyembah Isa, dan beribadah dengan cara yang sangat mirip dengan kaum muslimin setelah masa kenabian. Dalam literatur Islam klasik, terdapat pula istilah Ahlul Kitab yang tidak musyrik, yakni orang-orang yang masih mengikuti ajaran para nabi sebelum Islam tanpa menyekutukan Tuhan. Dalam tafsir Al-Tabari, disebutkan bahwa kelompok seperti inilah yang dimaksud dalam Quran Surat Al-Maidah, ayat ke-82, pasti kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu, karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ayat ini menjadi bukti bahwa masih ada komunitas yang mempertahankan akidah murni sebelum datangnya Islam secara formal, dan mereka memiliki kesamaan fitrah dengan umat Islam. Jejak keberadaan mereka bahkan masih bisa ditelusuri dalam bentuk praktik-praktik yang bertahan dalam kelompok minoritas. Contohnya, ada kelompok kecil di Suriah yang hingga awal abad ke-20 masih tidak menggunakan salib, tidak menyembah Isa, tetap bersunat, dan hanya menyembah satu Tuhan. Mereka dikenal oleh para orientalis sebagai Judeo-Christians atau Kristen Ibra. Namun dalam perspektif sejarah Islam, kelompok ini seharusnya diakui sebagai bagian dari Ahlul Tauhid, penjaga risalah Nabi Isa yang sejati. Penemuan fragmen Injil Ebyon dalam bahasa Ibrani yang mencantumkan kalimat Isa berkata, "Jangan kamu anggap aku lebih dari nabi, karena yang lebih besar dariku akan datang setelah aku," memperkuat narasi Quran dalam surat Asy-Syaff ayat 6. Ketika Isa menyampaikan kabar tentang akan datangnya Rasul setelahnya yang bernama Ahmad, kalimat dalam Injil Ebyon tersebut tidak hanya menolak konsep ketuhanan Isa, tapi juga menunjukkan bahwa ia mengetahui risalah kenabian belum selesai dengannya, melainkan akan dilanjutkan oleh nabi penutup yang dijanjikan. Jika seluruh data ini dikumpulkan, maka yang terbentuk bukan sekadar teori sejarah, tetapi rangkaian bukti yang mengarah pada satu kesimpulan konsisten: kaum Ebyon dan Nazarin adalah pengikut sejati Nabi Isa yang mempertahankan ajarannya dalam bentuk tauhid murni. Mereka tidak membuat doktrin baru, tidak mengubah Injil, tidak menciptakan struktur gereja, dan tidak tunduk pada politik Romawi. Mereka berdiri sendiri, teguh menjaga warisan tauhid di tengah tekanan, hingga akhirnya risalah Islam datang dan menjadi pelengkap serta pelindung risalah mereka. Gereja menyingkirkan mereka karena ajaran mereka tidak kompatibel dengan proyek politik imperium. Namun Islam justru memulihkan posisi mereka, bukan dengan menamakan mereka, tapi dengan menghidupkan kembali apa yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini, Islam bukan sekadar agama terakhir, tapi juga pengembalian hak milik sejarah kepada penjaga. Sejatinya, kisah ini bukan nostalgia, tetapi panggilan untuk membongkar kembali fakta-fakta
yang telah dikunci selama ribuan tahun. Kebenaran tidak selalu muncul dari yang berkuasa. Dalam banyak kasus, justru ia dijaga oleh mereka yang paling lemah, paling diburu, dan paling dibungkam. Kaum Ebion dan Nazarin adalah contoh nyata bahwa risalah para nabi tidak pernah mati selama masih ada yang mempertahankannya dalam kesunyian dan pengasingan. Salah satu petunjuk paling kuat yang mengaitkan eksistensi kaum Ebion dan Nazarin dengan kemunculan Islam di Arabia adalah keberadaan komunitas pengikut Isa yang tetap hidup di sekitar wilayah Hijaz pada abad ke-6 Masehi. Meskipun tidak terdokumentasi secara eksplisit oleh sumber Romawi maupun gereja, referensi terhadap kelompok-kelompok Nasrani yang berbeda dari gereja Trinitas muncul dalam sejumlah riwayat sahih dan sumber Muslim klasik, serta dalam catatan asing yang menyoroti kondisi religius masyarakat Arab pra-Islam. Wilayah Najran menjadi contoh penting. Kota ini dikenal memiliki komunitas Nasrani yang besar. Namun uniknya, mereka tidak sepenuhnya mengikuti ajaran gereja Bizantium. Beberapa di antara mereka lebih condong kepada bentuk Nasrani yang mempertahankan konsep tauhid. Ketika Delegas, mereka datang ke Madinah dan berdialog langsung dengan Nabi Muhammad. Terjadi pembahasan yang menunjukkan bahwa mereka tidak secara mutlak menyembah Isa, namun sebagian tetap meyakininya sebagai tokoh utama agama mereka. Perdebatan ini tercermin dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59 sampai 61. Ketika Allah membantah doktrin ketuhanan Isa dan mengajak mereka bermubahalah atas dasar kebenaran. Selin, Nahiron, wilayah Syam Selatan dan Utara Hijaz menjadi jalur perlintasan penting bagi ajaran Nasrani non-Trinitas. Para kafilah dagang, pendeta pengembara, dan rahib yang menetap di luar sistem kekuasaan gereja membawa Injil dalam bentuk aslinya, mengajarkan tauhid dan mengabarkan bahwa akan muncul nabi terakhir dari bangsa Arab. Kisah Salman Al-Farisi memperkuat hal ini. Ia mencari agama yang lurus, berpindah dari satu rahib ke rahib lain, dan mendapati bahwa guru terakhirnya justru menyuruhnya pergi ke Arabia, karena sudah tidak ada lagi sisa pengikut Isa yang murni, kecuali yang menanti nabi akhir zaman. Riwayat panjang ini diceritakan secara rinci dalam Musnad Ahmad dan Sirah Ibnu Ishaq. Riwayat ini penting karena menunjukkan bahwa masih ada garis penghubung antara ajaran Isa yang asli dan Nabi Muhammad, bukan melalui institusi gereja, tapi melalui individu dan komunitas yang tetap menjaga tauhid meskipun dalam tekanan. Rahib terakhir yang Salman temui tidak pernah menyebut Trinitas, tidak meminta sembahan kepada Isa, tapi justru menyebutkan tanda-tanda kenabian akhir zaman yang dikenalinya dari kitab suci yang belum terdistorsi. Dari sisi linguistik dan istilah Nasrani yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut pengikut Isa juga bukan kebetulan. Ia berbeda dengan istilah Kristen dalam bahasa Barat, Christianus atau Kristianos, yang mengacu pada identitas berbasis penyembahan Kristus. Istilah Nasrani merujuk pada identitas geografis dan historis yang berasal dari Nazaret, tempat Isa tumbuh besar, serta lebih dekat dengan kelompok Nazarin daripada gereja Paulus. Dalam banyak tafsir klasik, seperti tafsir Al-Bagawi dan tafsir Al-Qurtubi, istilah Nasrani dikaitkan dengan kelompok yang disebut dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, yang sebagian masih menyembah Allah dengan benar. Ini secara tidak langsung mengafirmasi bahwa yang dimaksud bukanlah seluruh Kristen modern, tetapi kelompok yang mirip dengan kaum Ebion dan Nazarin. Poin penting lainnya adalah bagaimana penyebaran doktrin Paulus sangat terbatas di tanah Arab. Meskipun gereja Bizantium mendirikan pusat-pusat misi di wilayah Syam dan Irak, namun ajaran Trinitas sulit diterima masyarakat Arab secara umum, terutama mereka yang masih memegang tradisi Hanif atau warisan Ibrahim. Ini menjelaskan mengapa banyak orang Arab tidak memeluk agama Kristen resmi, tapi tetap menghormati Isa dan Musa sebagai nabi. Mereka menolak berhala, menolak penyembahan kepada manusia, dan percaya kepada Tuhan yang satu. Inilah kelompok yang kemudian dikenal sebagai kaum Hanif, dan secara konsep tidak berbeda dengan keyakinan inti kaum Ebion dan Nazarin dalam kitab Al-Asmina wal Malak
Al-Majul, sebuah naskah kuno berbahasa Arab yang disimpan di perpustakaan Timur Tengah. Disebutkan bahwa sebelum kenabian Muhammad, terdapat komunitas rahib dari jalur Isa bin Maryam yang menolak ajaran Paulus dan tinggal di gurun-gurun Hijaz. Mereka mengenal ayat-ayat Taurat dan Injil. Mereka tidak meminum khamr, tidak menyembah salib, dan menantikan datangnya nabi terakhir dari garis keturunan Ismail. Meskipun keotentikan dokumen ini masih diperdebatkan secara akademik, namun kesesuaiannya dengan riwayat-riwayat sahih dari tokoh-tokoh seperti Warakah bin Naufal memberikan bobot yang kuat. Warakah bin Naufal sebagai figur yang sangat penting dalam fase awal kenabian, disebut dalam riwayat sahih telah menyalin Injil dalam bahasa Ibrani. Ini penting karena menunjukkan bahwa Injil yang dipegangnya bukan versi Yunani hasil seleksi gereja, tetapi Injil yang lebih dekat kepada teks asli, sebagaimana yang dipegang oleh kaum Ebion dan Nazarin. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Warakah langsung membenarkannya dan menyatakan bahwa itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa. Ini bukan hanya bentuk validasi, tapi pengakuan bahwa wahyu Islam adalah kelanjutan dari risalah. Risalah sebelumnya bukan sekadar agama baru. Posisi Warakah, Salman Al-Farisi, dan beberapa tokoh Nasrani yang masuk Islam bukan sebagai mu'alaf biasa, melainkan sebagai perwakilan dari kelompok pengikut Nabi terdahulu yang menyambut kenabian. Mereka tidak memeluk Islam karena kalah debat atau kalah perang, tapi karena mereka melihat kesesuaian antara apa yang dijanjikan dalam kitab mereka dan apa yang dibawa Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan permulaan total, tapi pengembalian kepada titik awal wahyu yang telah diselewengkan. Jika kaum Ebion dan Nazarin tidak diburu dan dibinasakan, jika kitab mereka tidak dihancurkan, maka sangat mungkin ajaran Tauhid akan menyebar lebih awal dan luas ke Eropa. Namun sejarah menempuh jalur lain. Tauhid ditekan, sementara doktrin Trinitas didukung oleh kekuasaan Romawi dan diteruskan oleh gereja selama berabad-abad. Tetapi Allah menjaga risalahnya ketika seluruh jalur wahyu dari Nabi Musa dan Isa telah tertutup karena distorsi manusia. Allah mengutus Nabi terakhir dan menurunkan Al-Quran sebagai penutup yang terjaga. Jejak kaum Ebion dan Nazarin tidak lenyap. Ia hidup dalam bentuk warisan spiritual yang kemudian ditemukan kembali oleh Islam. Rasulullah tidak hanya mengkonfirmasi kenabian Isa, tetapi juga membersihkan warisan beliau dari noda kemusyrikan. Dalam surat Maryam ayat 30-32, Allah berfirman tentang ucapan Isa yang menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang diberi kitab, dijadikan nabi, diperintah salat dan zakat, dan berbakti kepada ibunya, bukan Tuhan atau juru selamat. Ini adalah esensi ajaran kaum Ebion dan Nazarin yang dibawa kembali oleh Al-Quran dalam bentuk paling jernih. Garis merah ini jelas, ajaran Isa yang sejati adalah Tauhid. Pengikut sejatinya adalah mereka yang menolak Trinitas, menolak salib sebagai lambang keselamatan, dan tetap teguh kepada syariat. Mereka adalah kaum Ebion dan Nazarin yang dibungkam oleh sejarah, namun dibela oleh Islam. Mereka bukan hanya musuh Paulus, tetapi juga saksi bahwa kebenaran bisa ditekan oleh kekuasaan, namun tak bisa dihapus dari muka bumi. Islam datang bukan untuk menghancurkan mereka, melainkan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dengan wahyu terakhir, Allah membuka kembali kitab yang ditutup manusia. Masih ada keterkaitan lebih jauh antara komunitas pengembara dari Nazarin dengan kelompok rahib di padang gurun Arab yang meninggalkan doktrin gereja. Masih ada artefak yang belum diangkat, pengakuan lisan yang terlupakan, dan korespondensi rahasia antara tokoh-tokoh Nasrani pra-Islam yang mengenal nubuat kedatangan Nabi akhir zaman. Jika Anda menghendaki, bagian itu akan diungkap. Penelusuran terhadap dokumen-dokumen Kristen Timur yang lebih tua dari Konsili Nicea menunjukkan bahwa sebelum otoritas gereja memonopoli doktrin, ajaran tentang Isa sebagai nabi dan bukan Tuhan masih tersebar luas di berbagai komunitas. Beberapa surat dan tulisan
yang berasal dari komunitas Aram, Syria, dan Arab Kristen awal secara eksplisit menolak istilah anak Tuhan dalam salah satu fragmen Injil berbahasa Aram yang ditemukan dalam koleksi Vatikan, namun tidak dipublikasikan. Secara luas, Isa disebut sebagai Rabuna Nabia Tuhan kami dalam arti penghormatan, dan Nabi kami, bukan sebagai Tuhan yang disembah. Komunitas-komunitas ini tersebar di utara Hijaz, Palestina, hingga ke perbatasan Irak dan Persia. Mereka hidup dalam kondisi tertekan, menjauhi pusat kekuasaan, dan menjalankan agama dalam bentuk yang sangat mirip dengan komunitas Islam awal. Mereka dikenal menjaga makanan halal, tidak menyembah berhala, tidak menggunakan patung dalam ibadah, dan menjunjung tinggi syariat Musa serta ajaran Isa. Gaya hidup mereka menunjukkan bahwa mereka adalah cikal bakal dari masyarakat Tauhid yang pada akhirnya menyatu dalam Islam. Dalam penelusuran lebih dalam terhadap perjalanan kaum Nazarin, ditemukan juga keterkaitan antara mereka dengan kaum Esen, komunitas Yahudi Puritan yang hidup di sekitar Laut Mati. Mereka menolak kekuasaan Bait Suci Yerusalem yang telah dikuasai elit Saduki, dan memilih hidup terisolasi, menjaga kitab suci dan hukum Taurat. Esen tidak disebut langsung sebagai pengikut Isa, tetapi keyakinan dan gaya hidup mereka sangat mirip dengan Nazarin dan Ebion. Mereka hidup dalam komunitas spiritual, menjaga kesucian, menolak penyembahan terhadap makhluk, dan menantikan datangnya Nabi akhir zaman yang mereka sebut sebagai guru kebenaran. Salah satu teks yang paling signifikan dalam gulungan Laut Mati adalah dokumen Damas dan Manual of Discipline. Dalam teks-teks ini disebutkan bahwa akan datang seorang nabi dari gurun, dari arah timur, yang akan membawa hukum kebenaran dan memperbaharui perjanjian Allah. Meskipun mereka tidak menyebut nama, isyaratnya sangat kuat bahwa mereka tidak merujuk kepada Isa, karena Isa telah datang jauh sebelum dokumen ini ditulis. Maka, banyak peneliti yakin bahwa yang mereka tunggu adalah nabi akhir zaman yang dalam tradisi Islam bernama Muhammad. Jejak ajaran ini makin kuat saat kita melihat bagaimana para rahib dan pendeta yang jujur di masa pra-Islam justru menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad. Rahib Buhaira yang disebut dalam beberapa riwayat sahih mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah ketika masih kecil. Ia bukan sembarang pendeta, tapi disebutkan sebagai rahib dari ajaran Nasrani asli. Ia tidak menyebut Trinitas, tidak mengajak Muhammad menyembah Isa, tapi memperingatkan Abu Thalib bahwa keponakannya akan menghadapi permusuhan besar karena membawa kebenaran. Ucapan ini menunjukkan bahwa Buhaira bukan bagian dari gereja resmi, melainkan dari komunitas yang mengenal nubuat dan masih menjaga wahyu terdahulu. Contoh lain adalah Uskup Habib Al-Najjar, yang disebut dalam tafsir Al-Tabari sebagai seorang Nasrani Hanif yang tinggal di Antioquia dan membela para rasul. Ia disiksa dan dibunuh karena keimanannya kepada Allah yang Maha Esa. Kisah ini menjadi pengingat bahwa masih banyak tokoh-tokoh pengikut Isa yang lurus, namun disingkirkan oleh otoritas gereja karena tidak sejalan dengan Trinitas. Islam mengabadikan semangat dan akidah mereka dalam surat Yasin, tanpa harus menyebut label agama yang disalahgunakan. Jejak kelompok-kelompok ini juga masih bisa dirunut melalui analisis filologis terhadap istilah-istilah yang mereka gunakan dalam teks-teks awal. Misalnya, penggunaan nama Allah dalam bentuk asli Arab oleh komunitas Kristen pra-Islam menunjukkan bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama dengan yang dikenal oleh kaum Hanif dan Islam kelak. Ini bukan adopsi dari Islam ke Kristen, tetapi warisan semantik yang menunjukkan bahwa dalam bentuk aslinya, ajaran Isa tidak pernah menyebut Tuhan sebagai Theos Yunani atau Deus Latin, melainkan menggunakan kata-kata dari rumpun Semit seperti El atau Allah. Bukti lain muncul dari penemuan arkeologis yang jarang diungkap ke publik. Di beberapa gereja Kristen kuno di wilayah Irak dan Jazirah Arab bagian utara, ditemukan ukiran yang tidak menampilkan salib, tidak menampilkan Isa sebagai Tuhan, dan tidak ada ikonografi penyembahan. Ini sangat berbeda dengan gereja Pasca Konstantin yang penuh dengan gambar, patung,
dan lambang salib. Gaya arsitektur dan artefak ini menunjukkan bahwa ada komunitas Nasrani yang tetap menjalankan ibadah tanpa penyembahan terhadap Isa dan tidak tunduk pada liturgi yang ditetapkan gereja pusat. Mereka tidak hilang, hanya saja nama mereka tidak dimasukkan dalam sejarah resmi yang dikendalikan Romawi. Dalam aspek lain, Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa setiap nabi terdahulu memberi kabar tentangnya. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim, Rasulullah menyebut, "Sesungguhnya aku adalah doa bapakku Ibrahim dan kabar gembira dari saudaraku Isa." Ini bukan hanya pernyataan kenabian, tapi juga bentuk konfirmasi terhadap eksistensi tradisi nubuah yang masih dijaga sebagian kecil dari pengikut Isa. Kelompok itulah yang oleh sejarawan Muslim klasik sering diidentifikasi sebagai Al-Nasoro, Al-Muwahhidun, kaum Nasrani yang bertauhid. Dengan seluruh bukti tekstual, arkeologis, historis, dan riwayat Islam yang sahih, membentuk satu pola yang konsisten. Kaum Ebion dan Nazarin bukan kelompok kecil radikal yang menyimpang dari ajaran Kristen, tetapi justru penjaga ajaran Isa yang sejati. Mereka menjaga apa yang Isa ajarkan, bahwa hanya Allah yang disembah, bahwa syariat harus dijalankan, dan bahwa Nabi akhir zaman akan datang untuk menyempurnakan wahyu. Ketika Islam datang, mereka tidak menolaknya, karena mereka mengenalnya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai penerus. Ironisnya, yang paling keras menolak Nabi Muhammad justru adalah mereka yang mengaku sebagai pengikut Isa namun telah menyimpang dari ajarannya. Mereka menolak bukan karena tak kenal, tapi karena tak rela posisi yang mereka ciptakan dari doktrin Paulus digantikan oleh kebenaran yang datang dari Arabia. Gereja sudah terlalu dalam melembagakan doktrin Trinitas sebagai alat kekuasaan, dan kedatangan seorang nabi dari bangsa yang mereka anggap rendah menjadi ancaman besar terhadap otoritas mereka hari ini. Ketika bukti-bukti sejarah mulai muncul kembali ke permukaan, ketika manuskrip-manuskrip kuno yang tak masuk dalam daftar kanonik ditemukan dan dibaca ulang, kita mulai melihat bahwa narasi dominan selama ini dibentuk oleh kekuatan, bukan oleh kemenangan Paulus bukan kemenangan argumentatif, tapi kemenangan politis. Sedangkan kekalahan kaum Ebion dan Nazarin bukan karena lemahnya dasar teologi mereka, tapi karena mereka tidak punya tentara dan tidak punya istana. Islam menutup lingkaran sejarah itu. Dalam Islam, Isa dihormati sebagai nabi, bukan disembah. Injil diakui sebagai kitab suci, bukan dipalsukan. Para Hawariyun dimuliakan sebagai sahabat sejati, bukan sebagai pengkhianat. Dan yang paling penting, risalah tauhid dikembalikan ke tempatnya yang murni, tak bercampur dengan mitos Yunani atau kepentingan kekuasaan. Jejak terakhir mereka tidak berada dalam museum Vatikan atau lemari kaca para orientalis. Jejak mereka hidup dalam tiap ayat Al-Quran yang menyebut Isa sebagai hamba Allah, dalam tiap ibadah umat Islam yang tunduk hanya kepada satu Tuhan, dan dalam tiap kalimat syahadat yang menghapus seluruh kesyirikan sejarah. Proses perombakan sistem keyakinan pengikut Nabi Isa oleh Paulus dan gereja tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui tahapan panjang, sistematis, dan sangat terstruktur. Proyek ini dimulai dari pergeseran fokus ajaran dari tauhid kepada sosok Isa, dari wahyu kepada interpretasi pribadi Paulus, dan dari syariat kepada dogma. Transformasi ini dilakukan dengan 3 pendekatan: pembingkaian ulang teks suci, delegitimasi pengikut asli Isa, dan pelembagaan doktrin baru melalui konsili-konsili gereja. Langkah awal adalah membingkai ulang Injil yang beredar di kalangan murid-murid Isa. Injil yang digunakan oleh kaum Ebion dan Nazarin tidak pernah memasukkan unsur ketuhanan Isa. Mereka menyusun narasi kehidupan dan ajaran Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Namun setelah Paulus mendapatkan pengaruh, Injil-Injil versi Ibrani itu disingkirkan secara perlahan. Ia memperkenalkan versi Yunani yang lebih mudah menerima konsep logos dan inkarnasi, 2 gagasan filsafat Yunani yang sama sekali asing dari tradisi kenabian Bani Israel. Surat-surat Paulus kemudian dijadikan dasar pembacaan terhadap Injil. Meskipun surat-surat itu tidak mencatat langsung
kehidupan Isa. Gereja tetap menjadikannya sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru. Dengan surat-surat itu, Paulus memaksakan doktrin pengampunan dosa melalui darah, penebusan melalui salib, dan pembatalan hukum Taurat. Semua ini bertolak belakang dengan pengajaran Isa yang menyatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi menggenapinya. Langkah kedua adalah menghapus otoritas para murid sejati Isa. Tokoh-tokoh seperti Petrus, Yakobus, saudara Isa, dan murid-murid lainnya awalnya sangat kritis terhadap ajaran Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, dicatat bahwa ada pertikaian tajam tentang apakah orang non-Yahudi harus disunat atau tidak. Kaum Ebion dan murid-murid awal mendukung sunat sebagai kewajiban syariat. Namun, Paulus bersikeras bahwa sunat tidak lagi diperlukan. Pertikaian ini bukan hanya soal ritual, tetapi tentang siapa yang berwenang menentukan arah ajaran Isa untuk memenangkan pengaruh. Gereja menyusun narasi bahwa para murid asli akhirnya sepakat dengan Paulus. Padahal, catatan-catatan lain, termasuk dari Epiphanius dan Irenaeus, menunjukkan bahwa kaum Ebion tetap menolak ajaran Paulus hingga generasi berikutnya. Mereka menganggap Paulus sebagai perusak hukum Allah dan pemalsu ajaran Isa. Namun, sejarah resmi gereja menghapus posisi kritis ini dan hanya mempertahankan narasi yang sejalan dengan keputusan konsili. Langkah ketiga adalah lembagisasi melalui konsili-konsili gereja. Konsili Nicaea pada tahun 325 Masehi menjadi titik balik utama. Di sana, di bawah pengawasan Kaisar Konstantin, gereja secara resmi menetapkan bahwa Isa adalah Tuhan Anak, bagian dari Trinitas bersama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Doktrin ini tidak didasarkan pada ajaran Isa, tetapi pada voting dari sekitar 300 uskup. Sebagian besar akhirnya menyetujui doktrin ini setelah tekanan politik dan intimidasi. Mereka yang menolak, diasingkan, dicopot, atau dibungkam. Injil-injil alternatif yang tidak sejalan juga dinyatakan apokrif dan diperintahkan untuk dimusnahkan. Dalam proses ini, kaum Ebion dan Nazarin secara resmi dicap sebagai bik. Dalam dokumen gereja, disebut bahwa mereka adalah pengikut hukum Yahudi yang tidak menerima kasih Kristus. Padahal mereka adalah satu-satunya komunitas yang mempertahankan syariat Nabi Isa. Mereka tetap salat, berpuasa, menyucikan diri, bersunat, dan menyembah Allah semata. Justru karena mempertahankan semua ini, mereka diburu dan dikucilkan dari masyarakat Kristen yang baru dibentuk. Sebagian dari mereka melarikan diri ke wilayah timur. Beberapa catatan menunjukkan bahwa mereka berpindah ke wilayah Syam, Hejaz, hingga bagian utara Afrika. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang menutup diri. Di wilayah inilah Islam kelak akan tumbuh dan berkembang, dan ajaran mereka bertemu kembali dengan ajaran wahyu yang sempurna. Islam tidak datang sebagai ajaran yang asing bagi mereka. Sebaliknya, Islam adalah jawaban yang selama ini mereka tunggu. Strategi penghapusan kaum Ebion dan Nazarin tidak berhenti di tataran teologisis. Secara administratif, gereja mendirikan sistem klerus yang sangat hierarkis, mirip struktur kerajaan. Posisi paus dijadikan semacam pengganti Kristus di bumi, dan semua keputusan teologisis hanya boleh ditentukan oleh struktur gereja. Umat awam tidak boleh membaca Injil sendiri, tidak boleh menafsirkan secara mandiri, dan harus tunduk kepada dogma yang ditetapkan konsili. Ini adalah pengganti dari syariat yang dulu diajarkan Isa, yang semula berbasis wahyu dan hukum, diganti dengan otoritas manusia dan konsensus politik. Kondisi ini berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Selama itu pula, tak seorang pun diizinkan untuk menyuarakan pandangan bahwa Isa hanyalah seorang nabi. Semua yang berani menyampaikan pandangan itu akan dituduh sebagai bid'ah dan dijatuhi hukuman berat. Bahkan pada abad ke-16, ketika mengkuat gerakan reformasi oleh Martin Luther, sekalipun ia menolak banyak praktik Katolik, ia tidak pernah menyentuh inti masalah ketuhanan Isa dan doktrin Trinitas, karena begitu dalamnya akar kekuasaan gereja terhadap doktrin itu. Sementara itu, dalam peradaban Islam, Isa dijaga dalam posisi yang semestinya,
sebagai Nabi Allah, sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel, sebagai pembawa Injil yang menguatkan Taurat, dan sebagai tanda bagi umat manusia. Quran Surat Al-Hadid ayat 27 menyebutkan bahwa Allah mengutus Isa bin Maryam, dan bahwa setelahnya orang-orang yang mengaku pengikutnya menciptakan rahbaniyah, sistem kebiaraan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam tradisi Nasrani sendiri telah terjadi penyimpangan besar dari misi awal. Dengan demikian, kaum Ebyon dan Nazarin bukan sekadar nama dalam sejarah yang telah dilupakan. Mereka adalah pembela akidah yang terus-menerus menolak kompromi terhadap tauhid. Mereka mempertahankan risalah Isa dalam bentuk paling murni, walau harus bersembunyi dan diburu. Mereka bukan pengkhianat seperti yang dituduhkan, melainkan para penjaga warisan nubuah yang tersisa sebelum ditutup oleh kenabian terakhir. Sampai hari ini, tidak ada satupun bukti kuat bahwa Isa pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan. Tidak dalam Injil Ibrani, tidak dalam Injil orang Ebyon, tidak dalam fragmen Injil Nazarin, bahkan tidak dalam perkataan murid-muridnya yang pertama. Yang mengajarkan ketuhanan Isa adalah Paulus, dan yang melegalkannya adalah konsili-konsili yang berada di bawah tekanan politik. Gereja tidak membangun teologi berdasarkan wahyu, melainkan berdasarkan voting dan dukungan kekuasaan. Jejak penghapusan terhadap kaum Ebyon dan Nazarin adalah jejak penghapusan terhadap tauhid, dan Islam adalah kebangkitan kembali atas risalah yang sempat dikubur itu. Setiap ayat yang membantah Trinitas dalam Al-Quran, setiap penegasan bahwa Isa bukan anak Tuhan, setiap penolakan terhadap penyembahan manusia, sejatinya adalah bentuk perlawanan terhadap warisan yang dipaksakan oleh Paulus dan gereja. Islam bukan hanya agama baru, tetapi pernyataan resmi bahwa yang benar tidak bisa disembunyikan. Selamanya, salah satu tahap krusial dalam penghapusan sistematis terhadap kaum Ebyon dan Nazarin terjadi pada saat gereja melakukan proses kanonisasi terhadap kitab-kitab yang dianggap sah untuk dibaca umat Kristen. Pada dasarnya, proses ini bukan semata-mata seleksi teks suci berdasarkan keotentikan wahyu, melainkan bentuk penyaringan politik untuk memastikan hanya doktrin Paulus dan gereja Trinitas yang dapat bertahan. Injil-Injil yang dianggap tidak sejalan dengan konsep ketuhanan Isa secara sengaja dihapuskan dari daftar resmi, dimusnahkan, atau dikubur. Injil orang Ebyon yang menggunakan bahasa Ibrani dan menolak keilahian Isa tidak dimasukkan ke dalam kanon perjanjian baru. Sebaliknya, Injil-Injil kanonik seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes yang sudah disisipkan narasi-narasi Trinitarian dan elemen mistik Yunani dipilih sebagai standar gereja. Meskipun Matius misalnya diyakini oleh beberapa sejarawan Kristen awal sebagai ditulis dalam bahasa Ibrani, versi resminya yang dipakai sekarang adalah dalam bahasa Yunani dan telah mengalami redaksi ulang di bawah bayang-bayang doktrin baru. Manuskrip yang tidak sejalan dikategorikan sebagai apokrif dan di luar akses umat. Banyak yang dibakar dalam penyisiran perpustakaan gereja lokal. Salah satu temuan penting yang memperkuat bukti ini adalah naskah Gospel of the Hebrews, Injil, dalam bahasa Ibrani yang disebut-sebut digunakan oleh kaum Ebyon dan Nazarin dan mengandung ajaran Isa yang murni. Namun hanya fragmen kecilnya yang masih ada, karena selebihnya sudah dihancurkan atau disembunyikan. Isi fragmennya secara tegas menolak ketuhanan Isa dan menyatakan bahwa Isa berdoa kepada Allah sebagai Tuhannya, bukan sebagai dirinya sendiri. Beberapa fragmen dari Injil tersebut juga menunjukkan bahwa Isa melakukan wudhu, bersujud, dan berpuasa, bahkan mengajarkan hukum halal dan haram kepada murid-muridnya. Fragmen ini tak hanya memperkuat narasi Islam, tetapi juga memperlihatkan bahwa ibadah Isa sangat mirip dengan apa yang dilakukan umat Islam sekarang, sesuatu yang sepenuhnya hilang dalam praktik ibadah gereja modern. Pembersihan dokumen yang dilakukan gereja disertai dengan perubahan narasi terhadap sejarah. Murid-murid Isa yang asli, seperti Yakobus dan Petrus yang menolak penghapusan syariat, dibuat tampak seolah sepakat dengan Paulus. Padahal,
Dalam Pseudo-Clementine Recognitions, sebuah teks Kristen awal yang tidak disahkan gereja, terdapat narasi perdebatan terbuka antara Petrus dan Paulus, di mana Petrus dengan tegas menolak semua bentuk penyimpangan terhadap Taurat. Dalam dokumen itu, Petrus menyebut Paulus sebagai musuh rahasia yang menyamar sebagai teman, namun sesungguhnya ingin merusak ajaran Isa dari dalam. Isi teks itu tidak bisa dimasukkan dalam kanon gereja, karena secara terang-terangan mengungkap bahwa para murid sejati menolak ajaran Paulus. Gereja kemudian menuduh teks tersebut sebagai bid'ah dan melarang peredarannya. Namun fragmen-fragmennya tetap ditemukan di luar kendali otoritas gereja. Dan hari ini menjadi saksi bahwa benar telah terjadi konflik internal yang besar antara dua kutub. Paulus dengan ajarannya yang sinkretis dan liberal, dan para murid asli yang setia kepada tauhid dan hukum Musa. Selain melalui dokumen dan kanon, penghapusan ajaran tauhid dilakukan dengan manipulasi tafsir. Kata-kata Isa yang awalnya bermakna kiasan atau penghormatan diubah secara literal dan dijadikan dasar doktrin. Misalnya, ketika Isa disebut sebagai anak Tuhan, dalam budaya Yahudi istilah itu bukan berarti biologis atau ketuhanan, melainkan gelar kehormatan untuk nabi pilihan. Banyak nabi Bani Israel sebelumnya juga disebut anak Allah dalam Taurat dan Mazmur, tanpa dimaknai sebagai Tuhan. Namun Paulus dan para pendukungnya memanfaatkan istilah ini untuk memperkenalkan gagasan bahwa Isa bukan sekadar nabi, tetapi dari esensi Tuhan. Kesalahan tafsir ini kemudian diperkuat dengan penerjemahan yang tidak akurat dan penghilangan konteks bahasa asli. Dalam Injil versi Yunani, istilah Kereos digunakan untuk Isa dan juga untuk Allah. Kata ini berarti Tuan atau Tuhan. Namun pemakaiannya ambigu dan bisa mengarah pada penyembahan kepada Isa. Penggunaan kata ini tanpa membedakan dengan istilah untuk Allah yang seharusnya Elohim atau Allah dalam bahasa Semit, membuat narasi ketuhanan Isa semakin kuat secara tekstual. Padahal dalam naskah Ibrani aslinya, pembedaan tersebut jelas. Upaya sistematis ini bukan hanya untuk memperkenalkan ajaran baru, tapi untuk menghapus ingatan terhadap ajaran asli. Sebagian besar umat Kristen modern tidak mengetahui bahwa pernah ada kelompok besar yang mengikuti Isa sebagai nabi, menjalankan hukum Taurat, dan menyembah Allah semata. Bahkan istilah Yahudi Kristen atau Judeo-Christian diciptakan kemudian untuk mengaburkan fakta bahwa mereka adalah pengikut Isa yang sejati dan menolak Trinitas. Istilah itu digunakan agar mereka terlihat sebagai kelompok antara bukan Kristen, bukan Yahudi, padahal mereka justru adalah representasi paling otentik dari pengajaran Isa. Islam membuka kembali sejarah ini secara gamblang. Dalam Al-Quran, Allah tidak hanya membantah doktrin Trinitas, tetapi juga menyampaikan bahwa para pengikut sejati Isa akan menang atas mereka yang menyimpang. Dalam surat As-Saff ayat 14, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah, seperti Isa putra Maryam, berkata kepada pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Maka sekelompok orang dari Bani Israel beriman dan sekelompok lainnya kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang kemenangan fisik, tapi juga kemenangan makna. Ajaran yang dibela oleh para pengikut sejati akan kembali ditegakkan oleh umat Islam. Kaum Ebyon dan Nazarin tidak menjadi mayoritas, bukan karena lemah secara argumentasi, tetapi karena dipaksa keluar dari sejarah. Mereka tidak punya gereja yang didukung kekaisaran, tidak punya kekuatan militer, tidak punya lembaga formal, tapi mereka punya prinsip yang kokoh. Mereka menolak menjual wahyu demi politik, dan karena itulah mereka menjadi musuh utama Paulus, bukan dalam pertarungan pribadi, tapi dalam perang ideologi, antara tauhid dan syirik, antara wahyu dan filsafat, antara agama Allah dan agama buatan manusia. Islam tidak hanya menyambung risalah mereka, tapi juga menjadi benteng terakhir yang melindungi semua kenabian sebelumnya. Ketika Al-Quran menyatakan bahwa Muhammad
adalah penutup para nabi. Maka Islam bukan agama baru, tetapi segel pengaman yang menyempurnakan dan mengafirmasi semua kebenaran yang telah dicoba dihapus. Dan dalam upaya pemulihan sejarah ini, nama-nama seperti Ebion dan Nazarin akan kembali dihidupkan, bukan sebagai sekte pinggiran, tetapi sebagai saksi sejarah bahwa dari awal, kebenaran selalu dibela oleh mereka yang jujur dan bersedia menanggung risiko untuk menjaga kemurniannya. Penyatuan ajaran pagan Romawi ke dalam bentuk baru agama Kristen adalah langkah besar dalam proses transformasi spiritual Eropa kuno. Proyek ini tidak lahir dari diskusi teologisis yang murni, tapi dari kompromi politik antara gereja dan kekuasaan Romawi. Setelah Paulus membuka pintu dengan penghapusan Taurat dan ajaran hukum, gereja-gereja awal yang berkembang di wilayah kekaisaran mulai menyerap elemen-elemen budaya lokal untuk memperluas daya tarik agama baru ini kepada masyarakat yang sudah lama hidup dalam sistem politeisme. Salah satu cara paling mencolok dari penyatuan ini adalah menjadikan Isa sebagai tokoh yang sepadan dengan dewa-dewa penyelamat Romawi. Dalam tradisi Romawi, dikenal banyak dewa yang lahir dari wanita perawan, dibunuh lalu bangkit kembali dan menebus dosa manusia. Dewa Mithras misalnya adalah sosok utama dalam kepercayaan Mithraism yang menyebar luas di kalangan militer Romawi. Ia lahir pada tanggal 25 Desember, disembah dalam gua, memiliki 12 murid, dan bangkit dari kematian. Atribut ini bukan bagian dari ajaran Nabi Isa, tapi dalam proses sinkretisasi. Atribut Mithras diserap ke dalam kisah Isa untuk membuatnya lebih akrab di hati masyarakat Romawi. Tanggal 25 Desember tidak pernah disebut dalam Injil sebagai hari kelahiran Isa. Bahkan menurut sebagian besar sejarawan dan kalangan gereja sendiri, Isa sangat mungkin lahir pada musim semi, saat pohon kurma berbuah, sebagaimana disinggung dalam Quran Surat Maryam ayat ke-25. Namun, gereja memilih tanggal tersebut karena bertepatan dengan hari raya pagan Natalis Solis Invicti, kelahiran dewa matahari yang tak terkalahkan. Dengan menjadikan hari itu sebagai perayaan kelahiran Yesus, gereja memudahkan proses adopsi massal oleh masyarakat Romawi tanpa harus mengganti sistem kalender dan budaya mereka. Lebih jauh, arsitektur gereja awal pun meniru kuil-kuil Romawi. Struktur basilika, pilar-pilar besar, dan tata ruang altar mengadopsi pola penyembahan dewa-dewa Romawi. Bahkan gelar-gelar dalam hierarki gereja, seperti Pontifex Maximus, awalnya merupakan gelar kepala agama pagan Romawi, yang kemudian diwarisi oleh Paus. Proses ini bukan lagi upaya dakwah, tetapi integrasi sistematis antara teologi dan imperialisme. Pola penyembahan Isa pun berubah dari seorang nabi yang mengajak kepada Allah menjadi objek ibadah itu sendiri. Salat dalam bentuk rukuk dan sujud diganti dengan liturgi, lagu, dan ritual yang lebih teatrikal. Pidato menggantikan wahyu. Misa menggantikan salat berjamaah. Roti dan anggur menjadi simbol tubuh dan darah Yesus, menggantikan konsep pengorbanan pribadi di hadapan Allah. Bahkan salib, alat eksekusi paling kejam yang digunakan Romawi, dijadikan simbol suci. Semua ini bukan berasal dari Isa atau Injilnya, tapi dari proses panjang kompromi antara iman dan kekuasaan. Konsep Trinitas sendiri bukan bagian dari ajaran Isa. Tak ada satupun ayat dalam Injil yang mengajarkan bahwa Allah adalah tiga dalam satu. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, Isa ditanya tentang hukum paling utama, dan ia menjawab, Tuhan kita adalah satu. Pernyataan ini identik dengan syahadat Islam, namun dalam Konsili Nisia diputuskan bahwa Tuhan adalah satu esensi dengan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin ini tidak dijelaskan oleh Isa, melainkan ditetapkan dalam forum voting para uskup yang berbeda-beda pandangannya. Sebagian menolak, sebagian menerima, dan yang menang mendapat legitimasi kekuasaan. Inilah bentuk agama yang dibangun di atas konsensus politik, bukan wahyu. Gereja juga menciptakan sistem pengampunan dosa yang tidak dikenal dalam ajaran para nabi. Dalam Yudaisme dan Islam,
pengampunan hanya milik Allah dan harus dicari melalui pertobatan pribadi dan amal saleh. Tapi gereja mengubahnya menjadi mekanisme institusional. Dosa bisa diampuni melalui pembayaran indulgensi atau panggakwet. Kepada imam menjadi perantara yang memegang otoritas atas surga dan neraka. Ini sejajar dengan sistem pendeta dalam paganisme Romawi, di mana pemuka agama memiliki wewenang atas keselamatan spiritual umat. Kaum Ebion dan Nazarin menolak keras struktur ini karena bertentangan dengan konsep tauhid murni. Gambaran Isa pun diubah. Dalam banyak ikonografi awal, Isa digambarkan sebagai pria berjanggut dengan pakaian Yahudi sederhana. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, ia digambarkan mirip dewa-dewa Yunani, berambut panjang, bermata biru, dan mengenakan jubah emas. Gaya visual ini bukan hanya manipulasi estetika, tapi juga strategi penguasaan budaya. Isa diubah dari nabi bangsa Semit menjadi figur Arya yang cocok dengan citra kekaisaran Eropa, bahkan warna kulit dan fitur wajahnya dimodifikasi untuk mendukung supremasi rasial. Semua ini menjauhkan umat dari kebenaran asal yang semestinya dipegang oleh umat beriman, bahwa Isa adalah Nabi Bani Israel yang mengajak kepada Allah, bukan Tuhan yang disembah. Ketika Islam datang, semua kebengkokan ini diluruskan kembali. Dalam Surat Al-Maidah ayat 11:61-17, Allah menyampaikan percakapan antara Isa dan-Nya pada hari kiamat. Dan Isa bersaksi bahwa ia tidak pernah berkata kepada manusia untuk menyembah dirinya atau ibunya. Ia hanya mengatakan, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Ini adalah penegasan langsung dari langit bahwa Isa bukan Tuhan. Dan ajaran Trinitas adalah dusta terhadap risalah kenabian. Seluruh proyek Paulus, konsili-konsili gereja, penghapusan Injil-Injil asli, penyatuan ajaran pagan, pembentukan hierarki gereja, dan penyimpangan dalam ibadah adalah satu rangkaian yang utuh. Tujuannya bukan hanya penyebaran agama, tapi juga penaklukan budaya dan penguasaan spiritual umat manusia melalui manipulasi. Wahyu, kaum Ebion dan Nazarin melihat semua ini sejak awal. Mereka memperingatkan bahaya kompromi dengan paganisme. Menolak mengangkat Isa menjadi Tuhan. Mereka menolak pembayaran dosa, menolak pembatalan hukum, dan menolak perantara selain Allah. Karena itu mereka dibungkam, dimusuhi, dan dilenyapkan dari buku sejarah. Namun catatan mereka tidak bisa sepenuhnya dihapus. Islam menjadi saksi atas kebenaran yang mereka bela. Dalam setiap ayat yang mengembalikan Isa ke posisi nabinya, dalam setiap syariat yang ditegakkan kembali, dan dalam setiap salat yang menghadap langsung kepada Allah tanpa perantara, warisan mereka hidup. Kebangkitan Islam bukan hanya kebangkitan agama terakhir, tapi juga pemulihan terhadap semua kenabian yang telah dicemari. Islam adalah penjaga risalah Musa, pelindung warisan Ibrahim, dan penyempurna ajaran Isa dan jejak kaum Ebion dan Nazarin yang berdiri sebagai benteng terakhir ajaran. Isa yang sejati kini mendapatkan ruang kembali dalam cahaya Al-Quran. Pengaruh Romawi dalam memanipulasi identitas Nabi Isa tidak berhenti pada penyusunan ulang doktrin keagamaan internal gereja. Lebih jauh dari itu, Romawi ikut membentuk persepsi global tentang Palestina, tanah kelahiran Isa, dan menjadikannya panggung bagi proyek politik keagamaan yang bertahan hingga hari ini. Ketika kekuasaan tidak hanya mencengkeram tubuh umat, tapi juga sejarah dan narasi para nabi, maka yang terjadi bukan sekadar penjajahan wilayah, melainkan penjajahan makna. Setelah penyaliban, atau lebih tepatnya, setelah peristiwa yang disangka sebagai penyaliban Romawi segera mengambil alih narasi tentang Isa dalam catatan resmi Romawi. Isa adalah pemberontak Yahudi yang dihukum mati karena mengklaim sebagai raja. Narasi ini tidak hanya bertolak belakang dengan apa yang diyakini kaum Ebion dan Nazarin, tapi juga bertentangan dengan kenyataan bahwa Isa tidak pernah membangun gerakan militer. Ia menyeru kepada Allah, bukan merebut kekuasaan. Namun karena Romawi harus mempertahankan legitimasi politik atas wilayah Yahudi, mereka membingkai Isa sebagai ancaman negara, gereja, yang kemudian menjadi sekutu Romawi, tidak membantah narasi dasar itu. Sebaliknya, mereka menyesuaikannya
Isa memang dihukum, tapi bukan karena salah, melainkan sebagai bagian dari rencana keselamatan ilahi. Dengan demikian, Romawi tidak disalahkan atas pembunuhan seorang nabi, tapi justru dijadikan alat untuk menyempurnakan rencana Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk pembersihan sejarah paling halus, dan secara politik sangat efektif. Kekuasaan tetap sah, dan umat dibuat menerima peristiwa pembunuhan nabi sebagai bagian dari kasih Tuhan. Dampak dari narasi ini sangat besar terhadap status Palestina dalam sejarah. Tanah yang menjadi tempat para nabi lahir dan berdakwah berubah menjadi simbol teologisis yang diklaim oleh gereja sebagai tanah suci Kristiani. Bukan karena Isa beribadah di sana, tapi karena darahnya dianggap tertumpah di sana. Dalam proses ini, gereja menegasikan akar Yahudi dari risalah Isa, menolak legalitas ajaran Musa, dan menjadikan tanah suci sebagai medan konflik antara keyakinan dan kekuasaan. Ketika Islam datang dan mengoreksi bahwa Isa tidak disalib, maka Islam juga sekaligus menolak narasi yang dibangun oleh gereja dan Romawi tentang peran mereka dalam penebusan. Al-Quran bukan hanya menyanggah bahwa Isa mati disalib, tetapi juga mengembalikan status Palestina sebagai tempat kenabian, bukan proyek teologi imperium. Ini membawa implikasi besar, sebab jika Isa tidak mati disalib, maka seluruh struktur teologi Kristen tentang keselamatan menjadi tidak relevan. Dan jika struktur itu runtuh, maka klaim gereja atas tanah suci juga kehilangan dasar. Dalam sejarahnya, Romawi mengganti nama wilayah Yahudi menjadi Provinsia Syria, Palestina, setelah pemberontakan Yahudi yang gagal. Nama Palestina digunakan sebagai bentuk penghinaan karena berasal dari nama musuh bebuyutan Yahudi, bangsa Filistin. Dalam konteks ini, istilah Palestina awalnya bukan pengakuan atas identitas suatu bangsa, melainkan alat kolonial untuk menghapus identitas aslinya. Gereja kemudian mengadopsi istilah ini dan memperkuatnya dengan makna keagamaan, bahwa Palestina adalah tanah yang ditumpahi darah Kristus. Konsekuensi teologisnya sangat dalam. Dengan mengklaim bahwa Isa adalah Tuhan yang mati di sana, maka gereja menyakralkan tempat itu atas nama Trinitas. Ini menjadi dasar teologisis dari banyak ekspedisi keagamaan, termasuk Perang Salib. Tentara-tentara dari Eropa tidak datang ke Palestina untuk menegakkan risalah Isa, melainkan untuk menguasai situs yang dianggap sakral dalam doktrin gereja. Doktrin yang justru ditolak oleh Isa sendiri. Islam menolak semua itu. Islam mengembalikan Palestina ke statusnya yang semula, tanah para nabi, tempat diturunkannya wahyu, bukan tempat dikultuskannya bangunan atau tumpahan darah. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang diberkahi, yang menjadi tujuan Isra Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Ini bukan peristiwa simbolik. Ini adalah penegasan bahwa Allah sendiri mengikatkan tanah suci itu dengan risalah kenabian yang bersambung, bukan dengan proyek politik keagamaan. Dalam sejarah Islam, tidak pernah ada penyembahan terhadap tempat atau benda. Baitul Maqdis dihormati, tapi tidak didewakan. Eza dihormati, tapi tidak disembah. Kubur para nabi dimuliakan, tapi tidak dipuja. Islam menjaga garis batas antara penghormatan dan pengkultusan, batas yang dilanggar oleh proyek gereja yang mempersamakan Isa dengan Tuhan dan menyamakan tanah Palestina dengan panggung mitologi keselamatan. Ketika kekuatan barat modern menggunakan narasi agama untuk membenarkan pendudukan atas Palestina, mereka sejatinya sedang melanjutkan skema lama yang dibangun oleh Romawi dan gereja, menjadikan tanah suci sebagai alat politik dan simbol kekuasaan. Narasi bahwa Palestina adalah tanah perjanjian, bahwa darah Mesias tertumpah di sana, dan bahwa kembalinya Isa akan terjadi di sana. Semuanya dirancang untuk memelihara struktur kontrol terhadap kesadaran umat. Kaum Ebyon dan Nazarin menolak klaim seperti ini. Mereka tidak pernah menjadikan tanah sebagai sumber kekudusan, melainkan kebenaran sebagai sumber kehormatan. Bagi mereka, Isa tidak dibunuh, tidak bangkit dari kubur, dan tidak membangun teologi tanah. Mereka mengikuti Isa karena risalahnya
bukan karena tempatnya, dan Islam meneruskan warisan ini secara lurus. Islam tidak membenarkan pendudukan atas nama kenabian, tidak mempromosikan supremasi ras, dan tidak menyucikan tempat di luar batas syariat. Ketika kita melihat bagaimana proyek manipulasi sejarah ini terus berjalan hingga hari ini dengan pendudukan atas Palestina, klaim keagamaan atas Yerusalem, dan penolakan terhadap umat Islam sebagai pewaris risalah Ibrahim, maka kita sedang menyaksikan bab lanjutan dari apa yang telah dimulai oleh Paulus dan gereja Romawi. Ini bukan semata konflik geopolitik, melainkan konflik panjang antara pewarisan wahyu dan perampasan makna. Islam tidak diam. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa risalah ini diturunkan tidak untuk menggantikan nabi-nabi sebelumnya, tapi untuk menyempurnakannya. Surat Al-Maidah ayat 3 menyatakan bahwa agama ini telah disempurnakan dan nikmat telah dicukupkan. Ini adalah deklarasi tertinggi bahwa proyek-proyek palsu atas nama wahyu telah selesai. Risalah telah kembali ke jalurnya, dan umat Islam adalah pewaris sah seluruh risalah kenabian dari Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa. Kaum Ebyon dan Nazarin tidak sempat menyaksikan kebangkitan ini, tapi warisan mereka tidak mati. Ia hidup dalam tiap kalimat la ilaha illallah, dalam tiap penolakan terhadap Trinitas, dalam tiap penegasan bahwa Isa bukan Tuhan, dan dalam tiap perjuangan membebaskan Palestina bukan karena darah yang ditumpahkan, tapi karena cahaya wahyu yang pernah turun di sana. Setelah Isa diangkat oleh Allah dan para Hawariyun tercerai-berai karena pengejaran Romawi, lanskap keagamaan di Palestina dan sekitarnya mengalami pergeseran besar dalam kekosongan otoritas. Kenabian, itulah dua kekuatan yang sebelumnya saling bersaing, yakni elit Yahudi dan pengikut Paulus, mulai menjalin hubungan diam-diam. Meskipun dalam permukaan tampak permusuhan, kenyataannya mereka memiliki satu kesamaan tujuan: mengubur warisan Isa yang menyeru kepada tauhid dan menolak kemunafikan agama. Para tokoh Yahudi yang sebelumnya memusuhi Isa karena dianggap merusak status quo Bani Israel, mulai melihat bahwa doktrin Paulus bisa dijadikan alat untuk menjauhkan masyarakat dari ajaran asli Nabi Isa. Mereka tahu bahwa selagi masyarakat mengikuti Isa sebagai nabi, maka hukum Taurat tetap akan hidup, dan posisi para ulama Yahudi akan terancam karena Isa sering mengecam perilaku mereka yang menyalahgunakan kitab suci. Namun dengan mengangkat Isa menjadi Tuhan dan menghapus hukum Taurat, pengaruh Isa akan bergeser dari ancaman menjadi mitos, dari nabi menjadi simbol. Paulus sebagai mantan Farisi yang sangat paham hukum Yahudi dan struktur sosial mereka, memainkan peran sentral dalam penyatuan ini. Ia tahu bahwa satu-satunya cara agar ajaran Isa bisa diterima Romawi adalah dengan menyingkirkan unsur-unsur yang membuat ajaran itu tampak sebagai kelanjutan dari Taurat. Ia menyusun argumen bahwa keselamatan tidak lagi melalui hukum Musa, melainkan melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Ini adalah doktrin yang sangat berbeda dengan ajaran Isa, tapi sangat cocok dengan agenda politik Romawi dan kaum Yahudi elit. Umat disibukkan dengan ritual baru, bukan dengan penegakan hukum dan keadilan. Sejak saat itu, pengaruh kaum Farisi yang dalam banyak hal bertanggung jawab atas distorsi Taurat tidak lagi terlihat dalam permusuhan terbuka terhadap gerakan Paulus. Justru dalam banyak konsili gereja, keterlibatan pemikir Yahudi secara tidak langsung mulai mempengaruhi interpretasi terhadap teks-teks suci. Istilah-istilah khas dalam Yudaisme seperti anak Tuhan, kurban penghapus dosa, dan konsep Mesias ditransformasikan ke dalam kerangka Trinitarian dan dikombinasikan dengan filsafat Yunani. Ini adalah fase awal dari penyatuan antara elemen-elemen Yahudi legalistik dengan sinkretisme pagan. Beberapa peneliti kontemporer menemukan bahwa di balik pengakuan resmi gereja terhadap Paulus, terdapat banyak sekali intervensi dari tokoh-tokoh yang berakar pada tradisi Yahudi, tetapi menerima kompromi demi menjaga pengaruhnya di bawah sistem Peru. Mereka tidak ingin hukum Musa bangkit kembali dalam bentuk murni yang dibawa Isa.
Maka mereka memilih untuk mendukung transformasi Isa menjadi Tuhan. Karena itu artinya Isa sudah tidak lagi bisa bicara. Ketika seseorang menjadi Tuhan, maka ia berhenti menjadi guru, berhenti mengoreksi masyarakat, dan berhenti memimpin umat secara sosial. Ia cukup disembah, tidak diikuti. Islam mengungkap strategi ini dengan sangat teliti. Dalam surat Al-Baqarah ayat 79, Allah mengecam mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari Allah. Ayat ini bukan hanya berlaku pada penulisan ulang Taurat, tapi juga pada proses fabrikasi Injil-Injil versi gereja yang sudah terkontaminasi. Dalam surat Ali Imran ayat 78 disebut pula bahwa sebagian dari ahlul kitab memutar-mutar lidah mereka dalam membaca kitab agar orang menyangka itu berasal dari Allah. Padahal bukan. Ayat-ayat ini seolah membuka dokumen lama yang sudah dilipat oleh sejarah. Islam tidak sekadar menolak Trinitas, tetapi membongkar siapa saja yang bersekongkol di balik penyimpangannya. Tidak hanya gereja, tetapi juga kaum Yahudi yang melihat potensi penyimpangan ini sebagai cara menghindari pertanggungjawaban atas penolakan mereka terhadap Isa. Aliansi tidak resmi antara elit Yahudi dan gereja. Paulus ini menjelaskan mengapa banyak sekali elemen agama Yahudi masuk ke dalam struktur gereja, namun dalam bentuk yang telah direduksi. Misalnya, konsep imam besar. Yahudi diadopsi sebagai bishop atau uskup dalam gereja, namun dengan tugas yang sudah berubah. Kalender Yahudi dirombak, namun tetap mempertahankan hari-hari tertentu yang diberi makna baru. Puasa ditransformasikan menjadi masa pantang. Dan yang paling mencolok, konsep penyembelihan kurban dalam Yudaisme dijadikan dasar bagi doktrin kurban darah Yesus. Dalam semua ini, kaum Ebion dan Nazarin kembali menjadi pihak yang menolak keras skema tersebut. Mereka menentang kolaborasi Paulus dengan Romawi. Mereka menolak upaya Yahudi untuk menjadikan Isa sebagai simbol kosong. Mereka tetap menjaga Taurat dan Injil dalam bentuk wahyu, bukan tafsir politis. Mereka tetap menyebut Isa sebagai nabi dan hamba, bukan Mesias mitologis yang mati untuk menebus dosa. Maka tak heran jika gereja menyebut kaum Ebion sebagai para bid'ah Yahudi dan mencurigai mereka sebagai pengacau. Mereka dianggap penghalang penyatuan besar antara gereja dan kekuasaan. Dalam dokumen-dokumen gereja abad ketiga dan keempat, kaum Ebion disebut sebagai musuh salib karena mereka tidak mempercayai bahwa Isa mati di salib. Namun dalam perspektif Islam, merekalah sebenarnya pengikut Nabi Isa yang sejati. Persekongkolan antara kekuasaan Romawi, gereja, dan kelompok Yahudi elit ini terus berlanjut, bahkan setelah berabad-abad. Dalam sejarah modern, narasi bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan kembali digunakan oleh gerakan Zionisme yang berasal dari akar-akar Yahudi dan Eropa Kristen. Gerakan ini menunggangi keyakinan Kristen konservatif bahwa kedatangan Isa kedua kali akan terjadi di Yerusalem, dan bahwa terbentuknya Israel adalah bagian dari skenario akhir zaman. Dengan keyakinan itu, dukungan besar diberikan kepada pendirian negara Israel, bukan karena simpati terhadap Yahudi, tapi karena dianggap mempercepat kedatangan Kristus. Ini adalah ironi sejarah. Gereja yang dulu mengutuk Yahudi karena dianggap membunuh Yesus, kini mendukung mereka demi doktrin kedua kedatangan. Dan kelompok Yahudi yang dahulu menolak Yesus, kini menerima dukungan gereja demi proyek politik. Keduanya kembali bersatu, bukan dalam iman, tapi dalam agenda. Umat Islam menjadi target bersama, karena Islam menolak semua klaim itu secara tegas. Islam tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak menerima Israel sebagai janji Tuhan, dan tidak menerima pendudukan atas nama wahyu. Al-Quran bukan hanya membantah, tapi menjelaskan bahwa semua janji Allah kepada Bani Israel telah bersyarat. Jika mereka taat, ketika mereka menyimpang, maka Allah mencabut hak itu. Dalam surat Al-Isra ayat 4-8, Allah menjelaskan bahwa Bani Israel telah 2 kali merusak bumi, dan bahwa setiap kali mereka menyimpang, Allah kirimkan hamba-hambanya untuk menghancurkan mereka. Ini bukan retorika agama, tapi pembukon sejarah yang sangat tajam.
dengan mengungkap pola ini. Islam menunjukkan bahwa kebenaran tidak berada di tangan siapa yang berkuasa atas tanah suci, melainkan siapa yang setia kepada risalah tauhid. Kaum Ebyon dan Nazarin dahulu menyuarakan hal ini dan dibungkam. Umat Islam hari ini mewarisi suara itu dan tetap ditentang. Tapi seperti dahulu, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan politik, melainkan oleh kesetiaan terhadap wahyu. Kaum Nasrani awal yang memeluk Islam bukan sekadar individu yang berpindah keyakinan. Mereka adalah mata rantai sejarah yang menyambung kembali warisan kenabian Isa dengan risalah Muhammad. Di antara mereka adalah para rahib, pendeta, dan orang-orang berilmu yang telah menyaksikan penyimpangan gereja dan menanti datangnya kebenaran yang dijanjikan. Ketika mereka mendengar wahyu Al-Quran yang membela kesucian Isa dan menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah, mereka menangis karena mengenali kebenaran yang telah lama dikaburkan oleh sejarah. Salah satu tokoh terpenting adalah Warakah bin Naufal. Ia dikenal sebagai ahli kitab dari Mekah yang mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Warakah tanpa ragu mengakui kenabiannya. Ia berkata, "Itu adalah namus Jibril yang pernah datang kepada Musa." Ucapan ini tidak muncul dari emosi tapi dari ilmu. Warakah bukan bagian dari gereja resmi, bukan pengikut Trinitas, melainkan pewaris ajaran Isa yang masih murni. Ia mengenal nubuat, mengenal wahyu, dan mengenal tanda-tanda kenabian karena ia mempelajari Injil dalam bentuk yang belum dirusak oleh konsili dan kekuasaan. Begitu pula dengan Salman Al-Farisi. Ia menghabiskan hidupnya mencari agama yang lurus, berpindah dari satu guru ke guru lain, dan akhirnya mendapatkan kabar dari seorang rahib tua bahwa Nabi akhir zaman akan muncul di Hijaz. Salman tidak sedang mengejar keyakinan baru, tapi sedang mencari kembali jejak kebenaran yang telah diputarbalikkan. Ketika ia menemukan Nabi Muhammad, ia tidak ragu sedikit pun, karena tanda-tandanya persis seperti yang disebut dalam kitab suci yang lama disembunyikan dari publik. Mereka inilah para saksi hidup dari kalangan Ahlul Kitab yang jujur, yang menunjukkan bahwa Islam bukan musuh Injil, melainkan cahaya yang menerangi kembali halaman-halaman Injil yang telah dikaburkan. Islam tidak menciptakan Isa, tapi membersihkan namanya dari penyembahan palsu. Islam tidak menghapus Injil, tapi mengembalikannya ke posisinya sebagai kitab yang diturunkan kepada seorang nabi, bukan sebagai pondasi untuk doktrin palsu. Ketika Nabi Muhammad mengutus para sahabat untuk berdakwah ke wilayah-wilayah Kristen di Syam, Habasyah, dan sekitarnya, banyak pendeta yang mengakui kebenaran risalah beliau. Dalam surat Al-Maidah ayat 83, Allah menyebut bahwa ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, mata mereka berlinang karena kebenaran, dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah beriman." Maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Ini bukan pujian emosional, tapi catatan sejarah bahwa pewaris risalah Isa sejati telah kembali ke jalan kenabian yang lurus melalui Islam. Kaum Ebyon dan Nazarin memang tidak disebutkan dalam Al-Quran secara nama, namun identitas dan prinsip mereka diabadikan dalam karakteristik orang-orang Ahlul Kitab yang jujur, rendah hati, tidak sombong, dan siap menerima kebenaran tanpa fanatisme. Mereka adalah kelompok minoritas dalam sejarah gereja, namun mayoritas dalam barisan kejujuran, iman. Dalam Islam, mereka tidak dianggap sebagai mantan Kristen, tapi sebagai bagian dari umat para nabi yang akhirnya menyatu dalam satu risalah yang terakhir dan universal, Islam. Penutup dari seluruh rangkaian ini bukan sekadar kesimpulan sejarah, tetapi peringatan bagi kita hari ini bahwa musuh terbesar kebenaran bukan hanya kekuasaan atau kekerasan, melainkan distorsi terhadap makna. Ketika sejarah ditulis oleh penguasa dan wahyu diganti oleh konsili, maka yang tersisa adalah agama dalam bentuk lambang dan ritus, bukan petunjuk kehidupan. Dan ketika umat lupa pada hakikat tauhid, maka mereka akan menyembah Isa bukan sebagai nabi, tapi sebagai Tuhan. Mereka akan menyucikan tanah bukan karena wahyu, tapi karena darah.
Mereka akan membangun keimanan bukan atas dasar ketaatan, tapi atas nama simbol. Islam mengembalikan semua itu ke tempatnya. Isa dikembalikan sebagai hamba Allah. Injil dikembalikan sebagai wahyu. Tanah suci dikembalikan sebagai tempat ibadah, bukan alat kekuasaan. Dan umat manusia dikembalikan kepada satu risalah tunggal, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Maka siapapun yang mencari kebenaran seperti Warakah, seperti Salman, seperti kaum Ebyon dan Nazarin, akan selalu menemukan jalan yang sama, jalan kenabian, jalan tauhid, jalan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.